tuh gue anak Mifens Bekasi. Gue mantan Mifens. Lu mantan Mifens Bekasi. Iya kayak mau. Tapi HP-nya nggak ada Xiaomi-nya. Chan tuh. Kenapa mantan? Oh iya. Kenapa mantan ya? Bukan mantan bukan. Ini cut tadi. Jadi emang kan sebelumnya gue tinggal di Jakarta 2015 dan 2015 tuh gue digusur rumah gue. Jelek banget yuk. Nerima brand itu ya kan. Gue malu banget susur. Kenapa? Malu banget jujur karena komentarnya, "Bang, lu ngapain review, Bang?" Jumpa lagi di Ribu TV, jumpa lagi di Tech Podcast. Kali ini bareng dengan teman saya yang satu ini dari Chandra Sadapin Tekno. Wih, Sadapin Tekno. Bocah FM. Waduh, itu kan udah masa lalu lah. Masa lalu. Gila sih. Tapi ini gue kesini nih gue harus ngucapin terima kasih dulu lah. Apa ke tuh? Nyantek ya kan. Yang nyuruh gue kesini kan? Iya katanya. Oh iya waktu itu ya. Iya, podcast yang berapa bulan lalu tuh. Iya Nah, betul itu gokil juga sih. Nih gara-gara lo ya GR nih gue kesini nih ya kan. Gue sadap kantor Jagat yang segede ini ya kan. Walaupun memang ya agak sedikit dalam dikit. Tapi it's okay lah, Ciblu gue masih bisa masuk. Yang penting itu ya kan. Gue mobil gue dinana-nina tuh sama si GR itu kurang ngajar kan. Si Biru. Iya si Biru Ciblu. Kenapa? Ya gara-gara pas pertama kali beli tuh emang rusak mulu kan. Bermasalah tuh ada aja masalah. Tapi ya namanya mobil second ya kan. Ya udahlah. Tapi punya David enggak dulu? Oh, mungkin beli baru kali ya. Kita nggak tahu lah ya. Udahlah yang penting Enggak, bisa. dia enggak beli baru. Gue ingat banget dia enggak beli baru. Sama. Oh, bisa kan juga ya? Bisa kan. iya. Makanya kita bilang kan, ini kayaknya mengikuti jalannya David atau gimana gitu. Sampai dituduh gue sama si Gary tuh mobil gue maksiat mulu katanya. Kurang ajar kan. Bisa kan maksiat mobil gue. Mobilnya Biru itu. Jadi image jelek tuh. Wah. Jelek. Tapi ya inilah gue pertama kali nih ke kantor Jagat dan wah gokil banget sih kantor lo gede banget Om Ded. Thank you. Biasa aja sebetulnya sih. Cuma ada aja kantornya. Ada. Tapi ini salah satu achievement terbesar gue sih ya kan. Apaan? Selama ngebangun Sadapin Tekno baru pertama kali nih diundang ke Jagat langsung diajak podcast gitu. Kayak sama siapa aja lo. Ibarat kata nih kalau Jagat Podcast ini adalah achievement besarnya para tech reviewer Indonesia lah. Ya kan makanya kalau misalkan udah masuk ke Jagat Podcast itu gokil banget sih. Itu berarti udah sempat keajak ke sini, udah gitu doang sih sebenarnya. Gitu ya. Itu wah keren. Thank you lah Om Ded udah ngundang kita nih. Siap. Jadi kali ini kita ada Chandra dari Sadapin Tekno dan kita mau ngapain kali ini? Iya, Gue pengen bongkar-bongkar sih. Sadapin Tekno nih, gue selalu bilang ya. Oke, kenapa tuh? 3 ini selalu lagi kelihatan banget di Tekno. Oke, apa tuh? Lo, Oke. terus duet Nyantek sama Fendi, ya kan? Itu bercubu. Ya itu bercupu. Nyantek udah, itu bercupu juga udah kemarin. Nah sekarang giliran lo. Jujur gue dari pertama kali kesini gue deg-degan ini apa bakalan ditanya apa gue sama Om Ded kan. Pertanyaannya jangan teknis lah ya. Jangan susah juga. Enggak sih, enggak teknis. Nah gue cuma pengen nanya nih. Jadi waktu sekitar tahun 88 itu ada Jadi ke situ kan ya. Jadi ke situ. Tapi sebelumnya gue ada sedikit hadiah buat lo Om Ded. apa? Oke, kita ada sedikit merchants nih, bentar. Ya. Ini Ya kan? Jadi ini sebenarnya produk pengen kita jual kan, tapi masih prototype. Pinternya dia ya. Tapi ini buat lu aja nih. Tapi udah kebuka lagi kan. Nah, Apa tuh? ini sebuah baju ya kan. Tapi sorry ini udah kebuka. Oke, Kalau tadi kan pas waktu di ini agak kebuka gitu ya kan. Bajunya Sadapin Tekno untuk bagian depan Oke. ya. Bagian belakangnya jangan kaget. Ya kan? Apa nih? Nah, Trash Mountain 80 mdpl. jadi gunung sampah ketinggian 16 kaki alias 16 meter Om. Ya kan? Ya ampun. Ya kan? Ya, semoga muat lah di lo ya. Ini sesi siapa? Ya, gue gak tahu lah, tapi ya gue gak tahu emang size lu berapa menit. Gue pikir Excel kayaknya muat lah, yuk, bawa aja lah, ya kan? Emang gue berterima kasih atas pandangan lo yang memang positif. Ya udah lah ya, gue pengen ngaduin lo itu, cuman ya itu. Terima kasih atas pandangan positif lo ya. Terima kasih. Ya semoga kepake Walaupun lah lo ya. emang optimis sekali sih. Gak apa-apa, ini sebuah tantangan bahwa gue harus udah turun sampai seukuran itu. Tuh, Sip. iya kan, harus dong, ya kan? 30 kilo itu kali turun. Nah itu juga ntar repot sih. Ini ya, tapi paling nggak masih masuk agak jangkis dikit lah. Apa mana tadi gue Tadi lupa kan. sampai tentang sejarah 88 tuh.
Iya, enggak, bukan itu. Maksudnya bukan gini, gue pengen tahu sebetulnya Sadapin Tekno itu kan naik lumayan kenceng nih, 284.000 di Untuk TikTok. YouTube lo berapa? YouTube gue 191 OTW 192 lah. Oke. Dan itu dibalap tuh sama nyantai tuh. Oh iya, berdua. Bisa itu. Gue aja bareng. Gue aja bareng ya. Yang lebih ngeri mah Fendi lah. Fendi, Gope. Itu kenceng banget sih. Iya, itu kencang parah. Kalau IG lu masih belum ya? IG masih segitu-segitu aja lah. 14.600. Kemarin gue kehilangan hampir 1.000 followers Om Ded. Kenapa? Gara-gara kan ada satu fitur IG yang harus ngapusin pertemanan ataupun akun yang udah nggak nonaktif gitu loh. Ada gituan ya? Ada gituan. Jadi katanya kalau misalnya dihapus itu bakalan ngebus followers kita dan bakalan ngebus video reels kita. Cuma nyatanya lu coba enggak? di prank gua sama IG. Masih sama aja gini kan. Enggak ada naik-naiknya reels gua. Nanti gua mungkin bakalan nanya beberapa tips itu kalian. Ya kan. Kayak gue punya tips bagus aja. Nah, lu mulai tuh dari yang mana sih sebetulnya? Awalnya dari mana? Sampai lu ngonten tuh dari mana sih awalnya coba? Oke, sebenarnya tuh awal media kita tuh dari YouTube dulu Om Ded. Jadi lu menyatakan ini sebagai media ya? Iya sebenarnya sebagai media team up sebagai sebuah media ya. Media kan sih. orang beda-beda loh. Oh ada yang KOL ya kan? Ada yang sebagai influencer gitu ya kan. Ada yang menganggap ini sebagai perorangan, ada yang menganggap ini sebagai media nih, sebuah tim media gitu. Tapi lu berarti sebagai tim media, berarti sebuah tim ya? Bener, sebuah tim. Ya kan kita mulai dari YouTube gitu kan. Waktu pandemi yang gue bilang itu kalau misalkan kita adalah lulusan COVID, kreator COVID lah sebutannya ya kan. COVID kreator, oke. Karena memang pas waktu pandemi kan orang pada gabut banget nggak sih? Iya. Entertainnya apa gitu ya udahlah kita ngonten di situ dan itu gue baru buat lulus SMK Om Ded. Lu baru lulus SMK? SMK apa? SMK apa nih? Fakultas jurusan atau apa? Jurusan gue TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, Ya kan? TKJ. Memang ya sebenarnya agak loncat gitu. Sebenarnya cita-cita gue tuh dulu bukan jadi kreator. Iya apa? IT ya kan. Jadi orang IT. Iya, gue suka banget di dunia IT kayak engineering dan lain-lain gitu suka banget tuh. Ngerimping. Gak mungkin ngerimping juga dong. Yang kali ya bertahun-tahun ngerimping doang ya kan. Gunawan udah berapa tahun ngerimping tetap aja ngerimping lagi. Sama ngerimping lagi kok. Gak jauh-jauh. Tapi esensialnya anak TKJ ataupun anak engineer gitu sih emang kerimpingan ya pastinya. Gak jauh-jauh deh tang kerimping ya kan. Sama RJ45 ada tuh konektornya. Itu identik itu. Identiknya di situ sih. Oh jadi lu mulai dari situ ya? Awalnya gitu. Pokoknya gue lulus sekolah 2020 berarti kan pas pandemi itu awal pandemi. Gue nyari kerja tuh setengah mati sumpah susah banget. Bener-bener gue bingung kerja apaan ya nganggur. Ya kan? Itu di mana? Lokasi di mana? Oh itu udah di Bekasi. Oh di Bekasi. Ya. Okay. Jadi emang kan sebelumnya gue tinggal di Jakarta 2015 dan 2015 tuh gue digusur rumah gue. Jelek banget yuk. Image-nya digusur rumah gue. Dibangun rel kereta api kan tiba-tiba. Wah ya udah akhirnya. Lumayan kan? Iya sih. Dapat gusurannya. Iya lumayan lah. Nah, terus habis itu pindah lah ke kan Bekasi. ganti untung bukan ganti rugi biasanya. Tapi kan memorable banget Iya, di Jakarta Om Ded. Iya. Ya kan apalagi sekarang makin naik tuh harga rumah Jakarta kan. Betul. Gitu. Cuma ya bayar pajaknya juga makin naik. Itu dia. Dan akhirnya gue nganggur kurang lebih 6 bulan gue nganggur. Lu bayangin deh tuh. Dari lulus SMK. Bingung tuh. tuh. Sebentar lah 6 bulan. Iya sih. Terus habis itu gak lama dari situ gue sambil nyambi itu gue servis HP. Lu servis HP? Iya, cuman gue bagian softwarenya, bukan bagian hardwarenya. Bukan kayak misalnya ganti LCD ya kan, ganti baterai enggak. Oke, flashing. Ya flashing, gitu UBL ya. gitu-gitu. FRP, lu tau flash FRP kan? Tahu. Yang bypass Google itu tuh. Iya. Nah, itu tuh gue main kesana loh waktu itu tuh. Ya, masang Pakai TWRP. tools itu. Nah, itulah pokoknya gitu-gitu lah. Iya. Itu sambil lah, itu nyambi selama 6 bulan. Di mana itu? Waktu itu gue kerja sama salah satu counter di Bekasi. Oh gitu. Tuh, ya kan. Cuman gue nggak kerja di counter, cuman dibawa ke rumah aja. Oh, oke. Jadi WFH gitu lah sebutannya. Iya. Terus nggak lama dari situ, gue mikir kayak, aduh masih kurang gitu, ya kan? Kurang. Iya, maksud gue ya ini belum 10 kali UMP soalnya. Itu dia kan. Akhirnya nggak lama dari situ, kan akhirnya tuh tokonya bangkrut Om. Lah gimana? Itu dia. Lu ngecas kemahalan kali. Nggak tahu lah, pokoknya dia tokonya sepi aja dan bangkrut tuh lama kelamaan kan. Mungkin karena pandemi kali ya, gue nggak tahu lah karena apa. Tapi tiba-tiba tokonya bangkrut dan
nggak lama dari situ gue kerja sama temen gue di Steam Mobil. Steam mobil. Steam mobil. Sampai ke sushi Steam mobil. Oke, Steam siap. Mobil. Dan kerjanya nggak jauh dari sini, di Ciputat. Nah, di Ciputat. Iya. Oh iya. Lu bayangin tuh dari Bekasi ke Ciputat, ya kan? Seberapa jauh? Naik tuh? apa lu? Naik motor. Dan lu komplain. Lu jangan komplain lah lu. Aduh, lu bayangin dari Bantar Gebang nih. Ya. Chris komplain. Datang dari mana? Dari Kemayoran ke sini. Tapi kerjaan lu apa? Kan gitu. Dia cuci Steam loh. Steam gue. Cuma untungnya pas waktu Steam dicuci Steam gue bukan orang nyuci mobil loh. Oh. Orang marketing lah. Oh, marketing. Agak naik kelas Agak naik kelas dikit. Iya kan. Nah, dari situ tuh sebenarnya gue udah ngebangun Sadapin, udah nyambi juga. Oh. Dari udah nyambi ngonten-ngonten, dan dulu tuh motivasi gue kenapa bikin Sadapin ini. Karena dulu tuh gue sering banget bikin konten sadap menyadap om. Ya kan. Namanya Sadapin ya kan. Gue tuh suka banget bikin berita news dari situ. Nah dulu tuh gue konsepnya kayak sadapin berita. Nah berita apa sih yang baru gitu. Oh gitu. Dari situ mulai Sadapin. Sadapin. Gitu. Terus nggak lama dari yang Steam Mobil itu ya, gue cuma sebulan bertahannya karena emang lama-lama gak kuat Chris. Gue pikir ini gue Jakarta Bekasi, Bekasi apa Ciputat ya. Mikir juga tuh dari Bekasi ke Tangsel gitu. Iya, jauh banget. Tekor juga bro, ya kan, udahlah. Belum lagi macetnya tuh di pasar Minggu. Wah, cakep. Tuh gokil parah sih gua udah jam 6 lewat tuh. Dari situ. Itu berapa orang waktu itu lo? Bersendiri masih solo ya kan. Pertama kali lo bikin di YouTube, bikin Sadapin dulu. Pembahasannya apa jadinya? News, iya. Jadi emang ngaur ngidul aja dulu. Tapi ini lo nanya sama siapa sampai lo bikin news? Kenapa? Lu dapat ide dari mana bikinnya news? Itu gue sebenarnya ngambil dari beberapa forum-forum aja sih. Kayak forum Facebook kan gue join tuh. Ada berita nih, kenapa nggak kita angkat aja? Tapi ide lu bahwa itu akan dibuat sebagai news tuh dari mana? Sebenarnya sih referensi konten atau gimana? Iya maksudnya lu punya ide yang gue bikin ini news gitu. Itu dapat ide dari mana? Gue sih lebih ke, jadi tuh dulu tuh ada apa sih? Ada satu konten kreator, lu mungkin tahu lah pasti. Kepoin Tekno. Tahu. Nah dari situ sebenarnya Sadapin ini sama Kepoin Tekno tuh ya gue ngikutin si dia tuh Mas Febian tuh gue ngikutin dia gitu loh. Gue lihat dia kan bikin tips and trick terus sering banget tuh ya kan. Nah gue coba ngikutin ke arah sana. Tapi bikinnya newsnya yang agak newsnya lebih ke news aja sih gitu. Soalnya banyak orang yang bingung gitu. Aku mau bikin konten apa? Gue bingung. Masa gue mesti beli terus ini? Ya jangan lo beli terus. Yang paling mudah kan bikin konten yang tidak usah membeli apa-apa. Ya, kalau bisa gitu. Itu ya kan. Yang mulai dari situ. Itu banyak orang yang bingung kenapa bikin apa. Iya, kenapa harus beli mulu gitu. Enggak, sebenarnya gak harus beli mulu kok. Ya kan dulu lu dulu jadi tech reviewer gimana? Jangan dulu, gue mundurnya kejauhan Pak. Lu kan dari chip kan kalau iya dari chip. Dari chip gue nggak beli. Gue samperin teman gue di Mangga 2 terus gue bilang gue pinjam ya. Oke. Nah kalau gue tuh beda case-nya, emang gak ada orang aja. Maksudnya gak ada orang dalam ataupun gak ada akses gue buat minjem unit gitu. Minjem karena dulu dari pedagang kan, dari jualan. Mangga 2 samperin gue pinjam ya gini. Boleh tapi nanti kasih nama gue. Oke sip, gue pasang nama lu gitu. Oke. Sekali kejadian gue pinjem berapa biji VGA. Berakhir dengan semua yang pegang VGA ngomel. Kenapa gue gak diajak? Kenapa lo ngambil dari situ gitu? Kan lo gak minjemin. Iya. Gue email gak mau nyaut kan? Udah itu sih. Gue telepon katanya gak bisa dipinjemin. Ya gue bikin beginilah. Jadi semuanya kan jadi pada iri-iri gitu ya. Jadi pada ngiri gitu tiba-tiba. Kenapa kita gak diikutin gitu? Gue pernah denger cerita lo tentang printer ya gak sih? Oh itu yang sebelumnya. Iya kan? Itu yang bikin chip yang pertama. Itu iri gitu iri kan. Akhirnya ngiri. Sama di gue juga sebenarnya terjadi seperti itu. Sama dibikin jadi ngiri juga akhirnya. Iya. Tapi awalnya memang emang kenal jadi ya. bisa disamperin. Oke. Nggak beli juga. Nggak beli. Ya itu sih awalnya. Juga cuma buat kenal kan emang nggak selalu gampang. Nah sekarang kan zamannya udah beda nih. Maksudnya zamannya semua orang melakukan hal yang serupa. Ini yang PR nih. Terus gue mesti ngapain? Nah itu yang PR. Makanya ide lu bikin news dapat dari mana? Makanya lu lihat dari situ. Ikutin referensi anak-anak tech pada sebelumnya sih ya kan. Sampai akhirnya tuh gue dikenalin satu orang ya. Dia tuh anak komunitas Xiaomi
Kan? Dia komunitas Xiaomi kan sebelumnya tuh gue anak Mi Fans Bekasi. Gue mantan Mi Fans. Lu mantan Mi Fans Bekasi? Iya kayak mau. Tapi HP-nya nggak ada Xiaomi-nya. Chan tuh. Kenapa mantan? Oh iya. Kenapa mantan ya? Bukan mantan bukan. Ini cut tadi. Aku bayar. Enggak usah dikat. Tapi ya ada Xiaomi di rumah ada. Oh, ada. Ya, ada. Xiaomi 13 nih. Gua lihat ada. Harga anti goyang. Baru gue review ya kan. Wah selamat ya. Wah gue ya nih kan. Dan gitu lah ya kan. Bagus ini barang bagus loh. Gila. Iya. Harga nggak turun-turun bro. Iya. Wah. Udah turun. Oh, udah turun. Ya, udah turun kemana? 350.000 ya turun ya. Dan ini yang bikin emosi harganya bukan harga sih, maksudnya barangnya tuh jarang banget restock. Ini yang mana sih? Ini yang 13 Oh 13. Iya termurah. Iya betul. Kalau itu bertahan. Itu bertahan itu. Kalau Xiaomi 14 Oh 14 kan turun ya kan. Ini 13 itu bertahan masih. Banyak banget yang ngincar. Mau diturunin kemana? Udah cukup iya, jangan diturunin. Banget itu. Jangan merusak pasaran yang lain juga tuh kalau diturunin lagi. Dari situ gue ikut komunitas, terus ada kontes-kontes gitu Om. Dan gue kepilih jadi Mi Explorer kalau nggak salah. Mi? Dulu ada tuh. Mi apa? Mi Explorer. Jadi tuh lu Mi Explorer. Oh Explorer. Ya, jadi Mi lu explore barang-barang yang belum launching di Indo. Widih. Waktu itu zamannya Redmi 9. Lu dapetnya gimana cara bisa dapat Mi Explorer? Jadi tuh gue dapat akses ke sana karena kan gue anak komunitas Xiaomi fans ya. Nah, gue ikut dan gue regis. Akhirnya gue kepilih karena gue sebelumnya udah punya media ya kan. Walaupun pembahasannya itu tadi yang gue bilang, pembahasan kayak news aja gitu loh. Cuman si orang teman gue ini si Ote ya, dia sekarang jadi komunitas Poco, megang komunitasnya. Dia ngepercayain gue gitu loh. Ya udah nih lo coba deh lo review nih Redmi 9 ya kan. Ya udah. Dari situ video gue gong banget tuh. Bahkan satu HP gue bikin 20 konten. Dan pembahasannya taunya itu doang. Even sekarang tuh masih ada yang nanya, "Bang, Redmi 9 lu gimana? Aman masih dipakai sama adik gue." Cupu kemarin satu HP dibikin 4-5 konten udah banyak nih. 20 unboxing, gaming test, pemakaian seminggu, bahkan gue review dulu kamera tes, ya kan? Wah banyak banget lah. Lo kalau mau lihat aja deh, ya kan? Dari mulai setiap update versi pun gue bahas itu. Karena emang Redmi 9 tuh dulu rame banget Om. Itu gila itu. Mana sih Redmi 9? Redmi 9 Redmi Note gue ingat. Redmi Note oke lah. Redmi Note 9 gue ingat. Pokoknya itu zaman-zaman itu Redmi Note 9 sama Redmi 9 tuh sama 9A satu lagi itu 3 HP yang menurut gue tuh gokil banget, harga affordable, speknya gokil gitu. Ya pada masanya emang. Pada masanya itu gokil banget. Iya Redmi 9 yang gue lupa banget dia posisinya dan itu banyak. Ya G80 bener. Oh ya, oke lah G80. Pada masanya pada masanya oke banget ya kan. Kalau sekarang pakai G80 aduh. Itu sih. Iya MMC kan? Iya MMC itu. Harus. Tapi masih dipakai kok sama kita. Emang gue suka produk Xiaomi sini. Mungkin masih kita review. Oh masih Xiaomi banget. Ini kita geserin dulu bentar. Ini kita geserin dulu ya. Bentar. Kita kosongan aja deh lo. Bahaya juga. Kan gue apa yang ada aja. Oh apa yang ada. Ya. Tadi apa yang gue bawa, kebetulan ini yang gue bawa. Mau gimana dong? Jadi itu kan ada Oppo, ada iPhone. Kenapa harus spesifik disebut? Tapi lu kurang spesifiknya. iPhone 15 Pro Max 512 iBox. Ada iBox ya. Bentar. Lu bukannya waktu yang bikin konten beli itu ya? Beli HP waktu itu yang sampai ketemuan di mana itu naik MRT. Oh iya nih. Gua COD HP ya waktu itu. COD HP kan lu. Itu apa waktu itu? Itu iPhone 14 Pro Max dan itu X Inter. Keblokir tadi itu. Dan gue jual ke teman gue lagi. Gue detek sorry ya. Gue jual ke dia. Gue mention deh. Gue diminta maaf. Udah kelar tuh masalahnya tuh. Gara-gara masalah itu tuh Gary sampai manas-manasin. Wah lu temen lu tipu. Bukan kita tipu, emang takdir beli HP second. Dan Inter kan begitu ya. Apalagi gak terdaftar email ya kan. Gue udah mention di awal ya. Ini kita kasih garansi sedikit doang 7 hari gitu. Pas banget tuh hari ke-8 keblokir. Waduh, sorry. Waduh. Wah, terlalu loh. Cuman udah clear masalah itu. Udah clear masalahnya. Udah aman. Bentar ya udah clear ya. Udah. Kasih tahu kalau belum clear kasih tahu. Aduh. Oh gitu, jadi terus lagi ke belakang. Berarti tahun 2002 berapa? 1 mulainya? 2020 udah kita mulai, akhir 2020 akhir Desember. Nah, growingnya tuh pas waktu pertengahan 2021. 2021 berarti masih berapa? Tahun keempat ini? Ini tahun keempat, jalan tahun keempat. Oke, jalan tahun keempat. Menurut lu achievement apa aja yang lu udah rasain, lu dapat? Berupa apa nih? Barang kah? Berupa yang menurut lu terasa banget? Apa ya? Kayak equipment mungkin, terutama tim sih. Bahwa timnya udah jadi, sekarang berapa orang? Gue tim sama gue 4. Ada benchmarker, kameramen, editor.
Benchmarker, kameramen, editor. Iya. Benchmarker, kameramen, editor. Benchmarker, kameramen, editor. Wah, ini mah semuanya. Palu gak ada, lu bikin palu gak ada mereka. Nah, kalau gua itu nggak nerapin zaman evoci, enggak. Karena emang kesian aja kan lu orang iya. Gua nggak nerapin itu ya kan. Nggak, soalnya gue juga sendiri begitu. Aduh. Wah, itu dia sih. Gue pengennya salah satu gitu terstruktur nih anak-anak nih kalian ngerjain ini gitu. Kita terstruktur kok. Terstruktur, cuma masalahnya sekarang lagi jadi apa. Oh, itu iya. aja. Lagi jadi apanya dulu gitu. Emang begitu baginya. Palu gak ada ya. Aduh. Soalnya ya kemampuannya jadi dibikin merata aja. Kalau di kita begitu gitu. Oh, kalau berarti lo dibagi jadi kayak bikin ban berjalan gitu. Berarti kalau satu orang sakit berhenti dong. Iya lagi bener. Nah kan bener itu sih kadang-kadang jadi kayak delay konten gitu kalau misalnya editor sakit ya kan. Nah itu untungnya nggak pernah sakit kan. Gue kasih ini vitamin ya. Vitamin C ini lo minum nih sama C1000 ya biar lo nggak sakit-sakit nih. Jadi sodorin terus. Sodorin terus pantes aja. konten lu yang makan bareng gitu kan. Itu ya. Sering makan-makannya biar ada asupan protein dikit lah. Ya enak makan bareng orangnya cuma segitu. Oh iya. Nah, kita kemarin banyak banget ulang tahun bukan di sono. Buset. Nah, itu sih. Total berapa sih Jagat? 20-an ya. 20-an. Wah, gue harus sampai segitu sih. Kalau sampai ke freelance-nya freelance apa ya? Itulah pokoknya part timer 20-an. Oke. Yang stay di sini berapa? Belasan lah ya. Belasan. Ya hampir 12 hampir 20. Oke. Iya. Hampir 20 lah. Ya memang dikerjain banyak, lumayan sih. Berapa konten sih sehari? Seminggu itu kita bisa produksi buat video panjang, long video itu sekitaran 3. Dan buat short itu kita emang fokusin kan ke short kan. Kita 5 sampai 6. Banter-banter tuh paling 5 lah. Untuk per minggu. Kita yang overkill ya? Iya lu tiap hari berapa? 2 ya? Short YouTube. Short 3. Waduh. Short minimal 3. Video panjang 1. Mohon maaf itu editor nggak tipes bro. Ada banyak. Oh, editor berapa emang? Editor ada berapa? Ada tergantung apa cara ngitungnya sih. Cara ngitung beda lagi tuh. Waduh lu emang kebangetan lu. Pure editor itu 4. Waduh. Pure editor 4. Tapi Chris ngedit, gue ngedit. Chris join Sadapin aja. Bisa kok, kita masih open recruitment buat orang reviewer ya kan. Jangan tenang di sana tuh nggak palu gak ada, aman, terstruktur ya kan. Jadi lu bisa lebih enjoy lah ya kan. Tapi lu kalau ke sana harus naik gunung dulu bro. Gua turun gunung ini ya kan, 80 mdpl ya. Aduh. Gitu. Jadi pencapaian yang lu lihat adalah tim lu ya. Tim dan gua bisa bikin studio sih, udah itu cukup sih. Studio nyewa apa? Kebetulan emang nyokap punya tanah gitu. Namanya kalau sebutannya itu apa sih? Juragan Benda ya kalau di Bekasi itu sebetulnya Juragan Benda kan ada tanah ya udah kita bangun studio aja di situ. Asik. Ya, untungnya ada privilege itulah sebenarnya. Berapa meter? Mesti lihat nih saya gitu. Wah, boleh lah main-main ya kan sekitaran 7 kali 21 kali 40-an lah. 21 kali 40. Panjangnya lebarnya 21, panjangnya 40. Ya sebenarnya 800 meter, Pak. Enggak. Mas kan 20 meter? Kali 40 800. Harus ya. Pokoknya lebarnya 21, panjangnya tuh 40. Ya modelnya sekitaran segitu. Itu gede banget loh. Masa sih enggak? Apa gue salah ngitung ya? Belum lihat kantor lama kita 150 dari sampai ke atas. Apa gue salah ngitung ya? Ya pokoknya yang gak gede-gede banget lah. Cukup lah enough. Sebentar, gue jadi bingung. Ruangan ini kan sekitar berapa? 3 kali 5, 2,5 kali 5. Ya sebenarnya 3 kalinya ini ada. Berarti gak sampai segitu. Oh. Ya 3 kalinya ini. Ya, berarti 3 kalinya ini. 8 kali 4 kali maksud lo. Iya maybe. Itu 32. Ya 8 kali 4 mungkin. 8 kali 4. Kayak gede banget di 21. Oh iya nanti kasih lihat. Aku birol ya kan. Kasih lihat seperti apa. 8 kali 4 kali maksudnya. Mungkin lebih itu 32. Wah 80 kali. Gede banget ya. Lu bilang tadi berapa? 21 kali 40 itu gede banget itu ya. Bener juga sih. 2 kali 4 sedikit lebih kecil dari ini. Kalau 21 kali 40 10 kali lipatnya ini dong. Ya itu sih achievement yang bukan gak terima ya, cuma gede banget luar biasa. Ada fintech lah 800 meter gitu. Enggak ya gitulah kurang lebih ya.
Jadi ada studionya, udah punya studio sendiri. Berarti dia paling advance loh dari yang lain. Kenapa? Yang lain masih pada ngontrak buat bikin studio. Ya emang kebetulan aja sih Om, ya kan. Itu kan ya kan sebenarnya bisa ya. Sebenarnya gue lebih kemanfaatin apa yang ada aja gitu loh. Ada aja. Ya kan kebetulan emang ada gitu privilege-nya ya. Udah ada tanah 800 meter gitu ada. Gak gitu. Lu jangan begitu loh. Ini kan tadi awal-awal tuh sedih gitu. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi wah seakan-akan rich parah nih gue nih. Lu nih jangan sampai yang komentar aneh-aneh nih. Ternyata Bapak Sultan di depan saya. Jangan lu awal-awal kan udah sedih kan. Tiba-tiba jadi begini. Awal-awal kesannya wah kerja di tempat cuci mobil ya. Tempat cuci mobil. Yang dia lupa bilang punya siapa tempat cuci mobilnya. Udah lah ya udah itu off record aja lah. Ya kan? Jadi udah punya studio sendiri. Studio bisa buat berapa? Satu studio ngeblong gitu ya? Ya kita luas gede gitu. Cuman kita sekat sedikit sih buat akses ke ruangan B-roll dan juga roll. Oh jadi ruang editor sama kantor bisa. Oh editor sama kantor bisa. Kantor sama editor, benchmarker sama kantor. Bener 18 meter kayaknya. Wah gede banget sih lu. Iya, kita kasih lihat benar gede nih kayaknya nih, benar-benar besar nih. Itu dia 800 meter berempat. Itu gede banget gitu. Gue siapa nih kan? Bukan teriak lagi, telepon beneran. Teleponan dia betul. Lah, gue 250 meter aja teleponan. Iya, buat komunikasinya. Iya. Daripada gue cari-cari, telepon aja udah gitu. Kan cuma modal internet doang, gak ada masalah. Luar biasa Sadapin. Yang lain masih pada nyewa. Kayak banyak yang nyewa ya. Semua pada nyewa Pak. Rata-rata pada nyewa, bermasalah, tiba-tiba mau dijual, mesti pindahan, atau harganya naik, jadi pindah, atau gue mau bikin ini studio kayak gini, nggak bisa, aduh keluar duitnya banyak tapi sayang gitu kan, pindah lagi tempat. Lo stable, asik. Ya, untungnya sih ya kan. Luar biasa. Gue tau nih kedepannya bakalan pindah atau enggak, tapi ya mungkin bakalan gue maksimalin dulu sih. Ya ngapain juga pindah kalau udah lo bangun. Iya sih, benar juga sih. Gue bingung juga kalau sampai lo pindah lagi. Nggak apa-apa ya kalau Sultan ya. Nah Sultan mah bebas. Udah. Tadi kan gue udah bilang, ya kan. Ini tadi ice breaking aja nih guys pembahasannya. Tetap pembahasannya sedih-sedih tadi ya. Tolong backsoundnya ntar pakai lagu yang religi gitu ya bro. Ya kan, biar sedih tipis-tipis gitu ya kan awalnya begini-gini. Itu juga pertengahan lama-lama nih ada. Podcast Pak lempeng gitu aja ditempel. Dia lagi pakai minta lagu. Oke, itu dari sisi tim ya kan. Kalau dari pencapaian konten paling sih dari angka followers sih Om. Angka followers. Ya, followers. Walaupun emang ya mungkin bagi teman-teman yang udah ngikutin Sadapin Techno dari lama sih tahu lah Sadapin Techno itu platform apa ya kan. Platform roasting game paling hina. Si FF gitu ya. Iya, gue mengakui itu dan gue udah say sorry sama orang-orang FF gitu loh. Tapi mau gimana lagi, banyak banget ya orang-orangnya gitu loh. Ya lu ngetapnya dulu gara-gara itu. FF gitu. Nah, itu ya tips and trick lah gimana cara ngatasin mata lu biar nggak sakit tuh main game FF. Ya itu gue gara-gara konten-konten itu sebenarnya sih ya konten fun aja itu tapi ya udahlah. Dari situ sih sebenarnya. Berapa konten sih itu yang FF itu? Gue pokoknya selama hampir setahun penuh tuh buset konten yang diajar FF terus ya gue ingat itu. Karena kan 2021 2022 tuh FF lagi ongoing banget tuh. Lagi tinggi-tingginya banget tuh. Ya kan pokoknya game MOBA analog tuh yang lagi dinaiknya juga sama FF. Nah, gue ngambil pasarnya FF dulu aja nih ya kan. Nah kalau MOBA nggak banyak bocah-bocah gitu Om ya kan, jadi nggak gampang ke-trigger. Nah kalau bocah FF tuh gampang banget emosi dia gitu. Ya lu nyari kontroversi sih aja lo ya. Iya sebenarnya pas saat itu sih iya. Cuma sekarang udah nggak guys, kita benar-benar media Sadapin buat ngebahas tech sih. Wah sekarang bahas teknologi luar biasa. Kita balik ke jalan yang benar. Jangan dulu agak melenceng dikit, cuma it's okay lah. Tapi masih oke loh sebenarnya. Kalau gue lihat itu cuman kayak parodi, kayak roasting gitu doang sih.
nggak ini kok. Bener, nggak kata-katanya juga. Gua nggak ngeliat bahwa itu kasar. Nggak kasar kan? Nggak kasar. Gue nggak kasar. Itu menyebelin buat orang-orang yang main. Iya benar. Itu nyebelin. Fans pasti emosi. Iya nyebelin. Iya. Tapi lu nggak kasar. Nggak kasar. Jadi ya udah lucu-lucu aja sih kalau ngeliatnya. Dan juga bahasnya baku banget itu. Ya, sarkas. Sarkas. Iya. Ada kayak gitu. Cuman nggak parah kok. Nggak sampai gimana banget. Buat gue lucu sih. Cuma lu aja ngajarin setahun tuh gila sih sebenarnya. Agak-agak sih setahun. Lamaan gitu tapi yaudah lah ya. Ya sini 284 191 subscriber kan. IG aja nih emang FF kan gak terkenal di Instagram. Iya makanya. Kan? Apa itu gak game bisa. FF? Apa itu FF? Apa sih? Gak ada itu. Jadi yang terkenal di short dan juga ya ini di TikTok gitu. Terus lo maju setelah itu mulai kapan sih mulai ketemu brand tuh mulai kapan? Mulai ketemu brand tuh pas waktu 2022 akhir. Ya kan? Berarti udah mulai lepas pandemi ya. Tapi sebelumnya ada satu cerita sih ya kan. Jadi tuh sebelum ketemu brand itu, gue nge-review sebuah aplikasi perbankan Om. Ya kan. Ini kita nggak nyebut brandnya ya. Tapi ya lo tau sendiri perbankan yang besar gitu loh. Ya, ada banyak yang gede. Banyak sih. Ya pokoknya warnanya blue gitu. Oh iya. Sama kayak mobil gue udah kesebut dong harusnya. Udah kesebut. Yang ada dua itu kan? Iya. Ada dua ya bener ya. Iya bener. Tadi dulu ini ada dua apa yang cuma satu? Ini yang mana? Perbankan blue tuh ada dua loh. Ada dua ya? Ya pokoknya yang blue. Aplikasinya ada dua apa yang aplikasi cuma satu? Aplikasi dua sekarang. Dua kan? Oh yang dua sekarang. Oh ya udah oke yang itu ya. Gue tuh nerima brand itu ya kan. Gue malu banget Susur. Kenapa? Malu banget jujur karena komentarnya, "Bang, lu ngapain review Bang?" Review FF aja kan jadi malu kan gitu. Wah, bener. Ini gue jadi gak enak sama orang kan. Loh, ini kan gue review perbankan nih ngasih tips and trick nih begini-gini nabung. Tiba-tiba ada yang komentar tuh FF semua, "Bang, mana FF-nya? Mana?" Wah, jadi malu kan. Dan itu wah gila, dari situ gue mikir, ini gak bisa bro gue ngerosting lagi. Makin bahaya nih. Lu terjebak ya. Terjebak dengan teriakan FF gitu ya. Itu gitu. Jadi wah. Bahkan video yang emang brand aja itu sampai kena gitu. Wah. Terjebak sampai nggak bisa ngebahas yang lain. Itu dia. Jadi kan jadi kayak fun media aja nggak sih, media-media lucu-lucu doang kan. Gue nggak pengen jadi kayak gitu. Serius pengen gede gitu saat dari itu. Situ kan. Terus lo mulai lebih serius. Iya lebih serius. Oh, udah lah dari situ udah refleks banget nih. Ya kan ada orang yang komen mana FF ya di konten yang bener-bener jauh dari pembahasan FF dan teknologi gitu loh. Oke lah kalau masih ngebahas HP, ngebahas gaming testnya, lo komen FF gitu. Tapi ini gue lagi ngebahas tips and trick nabung gitu di aplikasi ini. Tiba-tiba ngapain nabung, mendingan top up aja gitu. Gue mikir, loh top up jadi tiba-tiba top up sih. Kan wah sarkas nih nggak beres sih. Wah udahlah dari situ gue ada mikir harus di stop sih itu. Harus stop. Oke. Terus lo berhenti lah dari situ ya. Gue berhenti lah dari situ buat. Tapi berhentinya nggak langsung. Tetap masih ada gue selimin kayak FF kolaborasi sama apa. Karena kan sering banget tuh dia kolaborasi sama apa lah. Ya kan. Sampai sekarang masih sering banget kan. Tapi grafiknya nggak diperbaiki gitu. Gue gak heran tuh aduh. Terus setelah itu berarti ketemu brand pertama kali selain itu yang tekno. Yang tekno sih langsung ke waktu itu Xiaomi. Ya. Oh iyalah. Xiaomi baik hati. Cuma baik hati kok. Daripada lu nggak bawa Xiaomi kali ini, tapi Xiaomi baik hati ya. Oke siap. Iya. Tiba-tiba begitu jadi agak curiga tuh gue kan. Tapi itu pertama kali tuh Xiaomi ya kan. Waktu itu Redmi 10, Note 10 kalau nggak salah sih. 10. Note 10. Oke. Terus udah mulai diundang-undang ikutan acara event ya? Event itu pas waktu gue 2023 awal ya. Awal itu event waktu itu Poco loh kalau nggak salah. Apa tuh? Pertama kali gue datang ke Poco. Launching. Oh launching event. Tapi ini kalau kita ngomongin apa nih ya kan masih di lama brand atau apa? Oh enggak maksudnya diundang sama brand ya diundang. Ya pokoknya itu waktu itu Poco, abis itu nggak lama dari situ Infinix baru ngundang. Padahal tuh dulu Infinix sering banget ngirimin HP. Oh tapi gak pernah ngundang karena cuma dikirimin HP doang? Iya. Bagus banget. Kayak dia tuh jarang banget ada event loh. Mungkin karena pandemi kali ya. Iyalah. Karena pandemi jadi event tuh pada stop semua kali ya kan. Dari situ ya udah pas waktu eventnya Xiaomi Poco dia tuh diundang Poco M4 kalau gak salah. Yang mana M4 itu yang kayak Among Us gak sih? Yang bentuk zamannya Among Us ya? Iya zaman-zaman Among Us gitu.
Oh M3 udah begitu ya? Iya. Ya pokoknya M4 gue ingat. M4 ya. Kalau ke acara ke daerah-daerah gitu, udah diundang belum? Acara daerah paling kemarin sih. Kemana? Ikut tripnya Axio. Oh, lu ikut trip yang pertama ya? Iya, yang pertama yang ke daerah Bandung sama ke daerah Iya, Kuningan. harusnya kan kita bareng ya, Iya. tapi gue nggak datang. Lu nggak datang. Gue yang kedua. Oh, lu yang kedua. Gue ikut trip yang kedua. Ya, gua Axio Lu buat trip yang trip pertama ya. Berarti bareng Diar. Sama iya benar. Iya kan? Om Diar, Iya. DKID, ya, DKID, Nyantek, Kudetek iya. gitu lah. Oh iya. Harusnya gue tuh nyemplung di situ tuh. Harusnya lu kenapa lu nggak datang? Gak bisa lagi ada apa gitu gue. Terus akhirnya diajak yang kedua nggak, ya udah jalan yang kedua. Itu gokil sih. Brand lokal ya kan. Bagus speknya. Gue masih pakai tuh 760. 760. Axio 760 bahkan dipakai sama editor kita ya kan. Oh iya? Karena emang kenceng itu laptopnya. Kita lagi di torture. Lagi disiksa 760 sekarang. Disiksa ya. Buat pemakaian setahun apa? Enggak, disiksa aja dulu. Disiksa aja. Nanti kita lihat nanti hasilnya seperti apa setelah disiksa. Ya harusnya si video ini keluar sih udah keluar, udah selesai. Oke. Gitu. Oh itu pertama kali diajak keluar kota. Pertama kali diajak keluar kota lewat Serius? Axio. Tapi kalau buat event-event biasa yang memang enggak Undangan ke acara, itu datang. paling waktu itu Xiaomi waktu akhir tahun tuh mereka kan sering ngajain acara buat media gitu kan, kayak family gathering gitu-gitu. Iya. Nah, itu waktu itu gue ikut tuh. Di mana? Yang 2023 kalau nggak salah dan itu di Bandung lokasinya. Oh di Bandung. Di Bandung, ya. Nah iya Itu maksudnya ikut. acara-acara kayak gitu yang keluar kota Itu gitu udah pernah ikut ya. Paling 2 kali doang sih. Axio sama Xiaomi udah. Yang Axio lainnya sama belum. Xiaomi. Oh, yang lain belum tuh ya. Yang lain belum. Sekalian lah ya. Kontak aja lah nih nomor ini. Oh ya kan nomornya ada di situ. Ya kan? Nah ini kalian gue kadang-kadang emosi juga nih ya kan. Kenapa sih? Ada aja yang nanya, "Bang, HP ini recommended gak? Kontaknya ke sini." Ya kan gak bakal dibales ya. Gue udah nyediain platform buat komunitas gitu loh. Iya. Tinggal join aja sekalian di sini. Iya. Mana? Tandain ntar ya. Komunitas Telegram kita ya. Pokoknya ada Oh, lah. Telegram ada ya? ada gitu. Telegram Di ada. setiap video review tuh selalu gue cantumin kok. Link deskripsinya ada. I see. Link buat ke Telegram komunitas. Nah, oke. Lu lihat kan ya berarti ini sudah mulai acara-acara udah mulai banyak undangan-undangan kemana-mana gitu kan. Kalau ada acara pasti udah pernah denger lah ya. Ada undangan-undangan siapa kayak Qualcomm ada Snapdragon Summit gitu kan. Samsung ada Unpack, Unpack, oke. terus Xiaomi waktu itu 14 undang 14 ya, yang gitu ke Malay ya? Semua, ada yang ke Malay, ada yang ke Jerman. Oh, dengan Jerman oke. Ntar lu. Yang ke Malay Gua itu kemana sih? Malay itu 13T. Oh Barcelona Barcelona ya, kalau 14 kemarin Barcelona. Terus 13T itu bukan ada 2 13T sebetulnya. dua ya? Ada yang ke Malay sama ada yang ke Jerman. Oke. Ada yang ke Berlin. Terus Gitu kan Xiaomi ada undangan kayak gitu. Terus Samsung ada Unpack ya kan 2 kali. Biasanya Unpack kan awal tahun sampai pertengahan tahun gitu. Terus siapa lagi ya? Tadi Snapdragon Summit udah. Apalagi sih yang ini yang seru-seru Tekno, Infinix itu juga ada undangan sampai keluar negeri gitu. Hah? Realme GT kemarin juga ya, Realme GT itu sempat keluar juga. Kayak pameran kemarin Computex, gitu Computex kan. kita Ya. ikut sih. Ada CES, ada Pak Sultan ke Computex bayar sendiri kan? Tadi kayaknya yang video awal nggak relatable nih buat pembahasan sekarang nih. Kan tadi kan gue bilang sedih-sedih aja gitu. Gak usah tonggolin yang begini-giniannya gitu. Maksudnya dia Tapi itu bagus loh, itu udah 4 tahun udah bisa kayak begitu. Gitu. Computex, CES, ada yang banyak yang diundang juga gitu kan. MWC, ya kan? Itu gue tuh pengen. MWC kan handphone kebanyakan. Terus kalau akhir tahun IFA bulan September. Banyak banget ternyata event-event internasional gitu ya. Banyak. Kalau Tekno event yang kayak Computex kan ada berarti CES, MWC, Computex, IFA 4. 4 tuh. 4. Oke. Ini kan yang multi brand. Sisanya kan yang undangan brand per brand gitu. Oke. Dari itu semua, terlepas dari Computex kemarin lu udah ikutan kan. Yang lu pengen banget yang mana? Yang waktu itu lo di Vegas sih. Apa tuh? CES berarti. CES ya itu pengen Oh banget. itu sih CES sih. Gue pengen nyobain rasanya udara Vegas tuh gimana. Wah. Ya kan? Pengen ngerasain ya. Udah ketawain nama Gunawan lo. Kenapa ya bang? Kalau bisa kita ke Vegas jangan pakai udaranya Vegas. Kan sejuk kan katanya. Bodoh. Dingin gitu. Sejuk dari Aduh, dari mana Pak? Itu kering dan dingin. Kering dan dingin.
kering dan dingin. Keringnya tuh emphasize ya, garis bawah kering huruf besar. Kering banget. Tapi orang-orang sana kok kuat ya? Siapa bilang? Hah? Sama. Obatnya juga serem-serem kok. Kalau udah sakit di situ, gue waktu itu sakit di situ kan. Minum obat dari Jakarta bawa kan itu. Ampuh. Gak kena. Enggak mempan. Dia bilang gak kena. Cuma panas cuma turun dikit doang. Tapi terus udah gitu. Berarti Akhirnya demam. Okay. Aduh gak enak banget gimana ya. Batuk-batuk juga kan itu. Akhirnya adalah gue ke apoteknya deh. Ke apotek? Ya ke farmasinya situ kan masuk liatin. Mana sih ini obat buat batuk nih. Batuk kering sama demam. Oh ini yang super ini ambil set. Gue minum kan. Kok seger ya. Langsung. Gue lihat dong satu tablet itu 1.600 paracetamolnya. Wah gila. Jadi gue minum 2. Sekali minum kan 2, 3.000. Buset gue bilang. Itu gue udah, kalau dokter gue bilang itu sekitar hampir 1/3 dari yang boleh gue minum hari itu. Dosisnya gede banget berarti ya? Iya. Ngeri Pak, itu buat orang sananya. Gue minum dek, beres. Orang sana kuat ya? Ya memang udah parah-parah. Itu baru bisa gitu kan. Tanya sama Gunawan, Gun, itu berapa lama lagi? Setengah jam lagi kita jalan. Oke, tengak dulu. Setengah jam udah bangun. Oke, jalan kita. Kalau nggak pintar-pintar ngatur lu mimisan itu baru hari kedua doang udah pecah-pecah bulu darah tuh. Ih. Kering soalnya. Itu emang lu pergi pas waktu musim apa sih emang? Lo sias pasti bulan Januari. Januari itu pas waktu winter ya. Lagi dingin-dinginnya ya. Lagi dingin-dinginnya, lagi kering-keringnya. Dan Vegas kan sebetulnya ini gurun pasir ya. Gurun pasir, oke. Jadi kering banget. Tapi udara di sana berarti sejuk, cuman emang dingin Pak. Dingin banget ya gitu ya. Kalau lo ngomong sejuk tuh kayaknya tuh enak gitu. Enggak Pak, enggak ada enak-enaknya. Dingin dan kering. Vegas itu love and hate. Apa tuh? Love and hate Vegas itu. Kalau sekarang kita ngomongin Vegas, aduh gue pengen lagi deh. Selalu tiap tahun kita ngomong gitu. Oke. Tanya Gunawan yang bolak-balik ke Vegas. Jadi juga walaupun gitu. kesana ada penderitaan, cuman lu pengen lagi. Kalau ditanya di bulan Juni atau Juli, gue pengen lagi deh ke Vegas. Pasti ngomong gitu. Kenapa maksudnya berkesan gitu? Ya asik kan. Waduh keren banyak teknologi. Sampai video di Vegas tuh ada beberapa yang gak bisa kita tayangin. Kebanyakan videonya. Kita punya video yang di mobil, itu belum tayang. Kita punya video yang TV, muter-muter di TV, gak tayang. Saking banyaknya ketumpuk semua. Wah ketiban tuh ya. Jadi udahlah itu buat for our eyes only aja, buat kita belajar aja gitu. Seneng, seru banget kayak begitu. Wah terus bisa makan di Gordon Ramsay lah, apa makanan apa itu? Ya pokoknya makanan yang berkelas tapi masih terjangkau lah, masih bisa dibeli. Pokoknya waduh bisa gini. Kalau sekarang kita tanya, pengen deh Vegas lagi. Coba lo tanya gue pas lagi di Vegas. Nggak mau pulang, selalu gitu. Ini apa? Cuma jalan dari hotel doang ke tempat ini bisa 8 derajat tapi feels like 4. Oke. Udah ditutup semua, masih kedinginan juga. Apa ini begitu nyampe lu jalan kaki sampai ini step counter lu 25.000, 28.000 gitu. Tapi kan itu jatuhnya kan Vegas itu tingkat kriminalnya kalau boleh tahu gimana? Pas waktu lu di sana ada. Oh Vegas sih masih oke. Masih oke ya? Kalau Vegas sih fine. Oke. Vegas tuh ngejaga ya. Oh ngejaga ya dia? Kalau Vegas tuh ngejaga. Karena emang itu karena kota kan turis kah? Kota turis. Jadi kriminalitasnya harus dijaga sama mereka. Mereka lumayan ngejaga kalau di situ. Soalnya gue baca kan kalau negara Amerika, kota-kota bagian lain tuh kayak Washington gitu-gitu tuh itu ngeri banget. Washington mungkin pinggiran kali ya. Iya, dan itu setiap hari ada aja keseruan polisi gitu. Ya, New York memang agak seru. Ya, New York juga. LA, sekarang San Francisco. Tapi kalau Vegas masih lumayan oke lah. Relatively oke. Vegas, terus Austin, itu oke sih itu kalau itu. Lumayan lah. Lu pernah ke New York Om? Udah. Pernah ya? Udah. Event apa tuh? Unpack. Unpack juga ya? Pas waktu 2023 ya? Enggak. New York tuh sebelum pandemi. Satu kali setelah pandemi. Iya pas waktu setelah pernah sih. 2019 sama satu lagi setelah pandemi itu 2022 ya. Iya 2022 kayaknya. 2019 sama 22 itu New York. Terlalu gue 2 kali. Gue 3 kali ya. 3 kali. Note 9, Note 10, terus Fold 3 ya. Fold 3. Iya betul Fold 3. Note 9, Note 10, Fold 3. Note 10, ya Note 10. Note 20, Note 20 di pandemi. Oke. Tapi
Gue mau nanya sedikit sih soal yang unpack tuh ya kan. Bulan lalu kan lu ke Paris kan? Ya. Ya kan ke Paris. Gimana? Enakan Paris atau Vegas? Menurut lu? Beda banget. Gini, Paris kemarin itu sebetulnya boleh gue bilang doesn't count harusnya. Gak bisa dihitung. Oke. Karena gue udah pernah ke Paris sebelumnya dan gue cross check sama anak-anak lain yang pernah ke Paris. Paris tuh gak pernah sebersih itu. Iya kata gue jorok gitu ya. Kotor, Paris tuh kotor. Banyak kan di Jepang tuh ada istilahnya ya kalau gak salah ya. Orang-orang Jepang yang stres lihat Paris. Oh masa sih? Ada istilahnya apa gitu. Jadi mereka stres kaget. Paris tuh harapannya gini betul waduh apaan kayak begini gitu. Ya udah cuma foto di belakangnya Eiffel selesai gitu. Itu doang. Orang pikir kayak gitu. Achievement itu foto di belakang Eiffel, foto di belakang Arc Triomphe yang di Champs-Élysées, foto di Mona Lisa itu tuh. Mona Lisa itu berarti di apa namanya? Museum apa kemarin tuh? Louvre. Yang terus ada apa? Yang ada piramidnya Sumarekon terbalik ya kan. Kalau itu enggak terbalik. Enggak, kalau lu di bawah itu Sumarekon. Oh, gitu. Karena di bawah ada yang kebaliknya. Oh, jadi kayak di atas ada. Di atas ada begitunya. Kalau lu ke bawah, itu ada yang kebaliknya. Maka pas waktu lu story lu Sumarekon, wah aku pengen komen sih. Ngapain lu ke Bekasi ya kan jauh-jauh. Mendingan Bekasi rumah gua. Semua begitu masa-masa ngakak semua. Wah, maskot Bekasi gitu, tiba-tiba di sana kan itu kocak. Nah, itu. Nah, kemarin kita ke sana itu bersih banget. Bersih banget. Tiba-tiba di saat hari itu. Karena apa? Event pas kita di sana tuh bersih luar biasa. Gue pernah ke sana tahun 2018 kalau nggak salah. Itu kotor. Itu bau pesing kotor men. Gak cuma bau pesing. Jadi semua pohon-pohon itu kan ada burungnya tuh di bawah itu berak buangannya semua tuh di mana-mana. Bahkan sampai satu orang waktu kemarin foto tiba-tiba ceprot. Itu kalau jatuh gue bilang, lu ngelempar apa sih dari atas gue bilang. Bayangin ke foto kena tokai itu. Tapi lu kan bayang ya kalau burung kena tokai seberapa sih? Kecil dong. Kecil sih. Kecil bener. Ini enggak. Lu kayak dilempar telur. Banyak dong. Banyak pure gitu. Mandi sih kalau kata gue. Segede apa nih burung? Nah itu sekarang dibersihin burungnya gak ada. Hampir gak ada burungnya. Mungkin digeser dipindah atau gimana. Bersih total. Kita ini serius nih kayak begini nih. Beda banget dia berarti ya. Harus kayak Olimpiade pak. Udah mau Olimpiade, udah mau mulai. Dibersihin semua Paris pas dekat Olimpiade. Bersih banget. Oh jadi tuan rumah dia? Iya tuan rumah. Gue liatin kaget. Wow bisa kayak gini ya. Tapi tingkat kriminal gimana pada saat lu di sana? Apa nggak ada sama sekali? Gini. Soalnya yang gue denger ya. Ini lagi yang lucu. Paris tuh kita terkenal dengan copet gitu katanya. Kita takut sama itu. Jadi kita selalu berasumsi bahwa akan bahaya kalau keluar kayak begitu. Cuma banyak yang bilang ini hal yang lucu kan dalam seminggu terakhir nggak ada yang kecopetan. Yang berangkat pada gak kecopetan. Tapi kita takut mau keluar kemana-mana kan. Karena kebiasaannya seperti itu gitu. Soalnya warlock sana tuh katanya ngincer pada para turis kan. Yang gue tahu. Mohon maaf itu bukan warlock. Oh apa tuh? Itu bukan warlock, itu pendatang. Pendatang juga? Copet itu pendatang. Oh. Bukan orang Prancisnya, bukan. Ya. Mohon maaf ya. Borju. yang nyopet itu pendatang. Kebanyakan pendatang gitu. Memang mencari nafkah di situ. Di sana dengan cara seperti itu gitu. Lucunya dalam seminggu terakhir tuh katanya itu sangat berkurang sekali. Jadi dibersihin, Pak. Bener-bener. Jadi gua datang ke sana, itu timingnya anomali. Ya untung gue udah pernah lihat sebelumnya seperti apa gitu. Jauh banget. Lo kayak kaget gitu. Kok Paris begini gitu. Iya kaget gitu. Buset. Gue kaget. Yang lain Paris keren ya. Ya buat lu ya keren sih. Gue bilang keren. Tapi biasanya gak begini yang gitu. pada sebelum-sebelum tuh gak begini gitu. Iya. Gue kan terakhir ke Paris sama Putu Reza tuh. Gue bilang berdua sama Reza tuh, ya kayaknya gak kayak gini dulu. Lu kenapa sama Mas Putu? Kenapa? Sama si Mas Reza lo event apa? Dulu Paris itu Huawei P30 Pro. P30 Pro itu ke Paris terus ke Wetzlar Jerman. Tuh ke Paris dulu. Makanya tahu tuh Paris tuh kayak gitu tuh harusnya tuh. Oh gini sih. Berarti lu udah sering banget ya Om ya buat ngejelajahin, maksudnya buat pergi-pergi travel gitu. Ya diundang aja. Kalau menurut lu nih kayak kemarin kan kita ke Taiwan, terus kemarin lu ke Vegas, terus kemarin juga baru bulan lalu lu ke Paris kan. Dari semua negara yang pernah lu kunjungin, makanan paling enak tuh apa? Negara. Ya kita ngomongin negaranya deh. Dari negara makanan yang paling enak yang mana?
Nggak ngitung Indonesia ya berarti ya? Ya iya, karena kan kalau Indonesia nggak usah lah, kan Indonesia kan terkenal dengan rempah-rempahnya kan, rempahnya kuat banget tuh. Nah kalau kita ke luar negeri itu beda banget tuh, berasa. Untungnya kemarin pas waktu gue ke Taiwan tuh makanannya masih relatable dengan makanan-makanan warga Bekasi. Ya kan? Masih bisa lah masuk ya kan. Sebetulnya kalau buat gue anything Asia sih. Asia tetap. Anything Asia tuh masuk pasti. Ke China masuk, okay. Ke Taiwan masuk, ke Korea masuk, Singapura masuk, KL masuk. Kalau Asia rata-rata masih oke. Masih masuk. Vietnam masuk, masih. Walaupun ada beberapa yang nggak masuk ya, gue sih ini aja sih. Kalau gue sih masih masuk aja. Kalau Eropa berarti nggak ada sama sekali, rasanya ambiar. Eropa tuh enak dengan cara sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau masakan Asia itu biasanya bumbu main kan. Jadi lo makan dagingnya berbumbu. Bener. Gitu. Kalau Eropa itu dagingnya harus enak duluan. Oh, baru bumbunya. Apa kan nggak pakai bumbu? Kalau perlu nggak pakai bumbu. Udah dagingnya dimasak udah enak, udah gitu. Garam doang selesai, beres, digaramin aja udah aman gitu. Kalau Eropa Barat tuh rata-rata gayanya kayak begitu. Ini bukan yang gayanya apa dikasih bumbu yang banyak gitu, kayak rendang gitu, enggak. Rendang banyak banget tuh, ya santan lah, kelapa lah. Ya kalau itu kan dipotong aja udah beres. Dikasih garam dikit udah nggak enak. Karena dagingnya udah beres gitu. Rata-rata kayak begitu sih. Tapi lu di Eropa sendiri pernah ke mana lagi selain ke Paris, terus ke Eropa itu Jerman, Paris, kalau Jerman, Prancis, selain ke itu kemana lagi tuh? Paris, Jerman, Barcelona, oke. London. Iya. Tapi gue baca nih kan, katanya tuh restoran di sana tuh bukanya ada jam-jamnya, bener gak? Maksudnya itu gue bacanya kan pas waktu di Paris doang kan. Apakah emang di semua Eropa begitu juga? Rata-rata Eropa begitu. Kenapa ya? Jadi bisa jam makan siang tutup dia. Iya tutup. Iya. Dan kita harus booking. Bahkan ada yang mau jam makan siang juga nggak buka gitu. Bahkan ada lo makanan Indonesia ya kan. Lo kemarin nyobain apa gak makanan khas Indonesia tuh ada di sana, punyanya Raffi Ahmad dan Nigita Salvina. Nyoba kesana kita. Dan di sana tuh bahkan kita kesana. Makanan Indonesia aja ada jadwalnya. Iya memang ada sama. Ikutin regulasi sana. Kita kesana kok. Kita nyobain makanan di situ. Gue bisa bilang yang di situ itu salah satu makanan Indonesia paling enak di luar negeri yang pernah gue coba. Itu gue takjub sih. Wow, sambalnya bisa sepedas ini ya di luar negeri gitu. Gue udah pernah berapa kali ngerasain yang lain enggak gitu. Doang gak sih? Kenapa? Kangen doang gak sih sama makanan Indo? Enggak. Gue bukan tipikal orang yang kangen sama makanan Indonesia. Kalau keluar negeri gue gak kangenan gitu. Enggak, gue enggak. Enggak kangenan. Paling cuma seminggu 2 minggu, mentok kan habis itu pulang. Ya kan? Bener. Terus. Ya, jadi diajak makan di sana, ya oke, tapi rasain aja. Oh iya enak. Oh ya bisa ya enak, seenak kayak begini ya, bisa kayak di Indonesia ya gitu. Nah, itu salah satu yang paling, kalau bukan yang paling enak yang pernah gue coba ke luar negeri. Soalnya terus terang waktu di Barcelona gue kecewa. Ada makanan Indonesia? Ada. Tapi gak seenak itu? Oh jauh. Palingan yang gue coba waktu itu jauh. Terus kalau kemarin gue ke Turki itu lumayan lah, masih di level lumayan. Tapi beda ya, berani sambalnya tuh beda banget sama yang di tempatnya si Raffi Ahmad. Apa sih namanya? Lupa gue tuh. Apa ya? Lupa gue. Ada Le apa terkenal gitu. Juga tuh katanya tuh. Dia baru buka kemarin tuh baru buka. Soalnya banyak buat food vlogger tuh kesana gitu. Oh iya. Gue bikin deh kontennya kalau gitu. Ada kok gue bikin lagi makannya. Ada ya. Tapi maksud gue kenapa ya mereka tuh punya behavior tuh makan siang tuh tutup gitu. Dan ada jam-jamnya kalau misalnya kita mau makan. Ya memang work life balance. Okay. Lo pernah tahu nggak supir di sana, supir bus kita. Jadi kemarin ke supir bus kita tuh bawa kita sampai jam 12 malam kalau nggak salah. Sampai setengah 12 malam baru nyampe. Besoknya kita mau ke bandara. Sebelum ke bandara kita mau ke factory outlet dulu nih, mau belanja dulu. Gue bilang dong, boleh nggak ke factory outlet kita berangkatnya jam 9:30 aja. Jadi sampai factory outlet jam 10. Jadi puas tuh dari kosong gitu kan, kita cari-cari. Nanti ke bandara lagi baru sore jam 4 jam 5 kan gitu. Jadi puas kita di situ. Nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa? Gue bilang. Kita sempet kok, gue tanya sama anak, sempet nggak packing gitu kan? Jadi malam packing gitu kan. Sempet packing, tapi kenapa nggak bisa? Nggak bisa, karena ada peraturan. Dan dia peraturannya apa? Aku bilang, supir itu kalau udah habis kerja, mau kerja lagi harus ada jeda 12 jam.
12 jam. 12 jam. Kalau kurang dari 12 jam, dia bisa kena pelanggaran. Supirnya yang kena. Supirnya yang kena. Misalkan kita, gue mau bayar nih, kos lebih. Nggak gitu. bisa. Nggak mau. Nggak bisa, dia yang kena nanti. Dia yang kena. Di dashboard bisnya tuh ada timer. Iya, ada timernya di situ. Nggak boleh. Gila sih. Kalau bus kayak begitu tuh, itu bisa kayak gitu. Jadi kalau dia udah istirahat tuh udah 12 jam nggak bisa dia apain. Jadi besoknya dia baru bisa jemput lagi jam 11:30. Tepat 11:30 dia jemput lagi kita. Gila. Langsung jalan. On time banget berarti. Ya itu work life balance-nya begitu gitu. Kita yang iya kita kan biasa bisa nih bayar sedikit gitu. bisa kali. Ya orangnya juga mau lagi. Orangnya juga mau ya. Ya kalau cuma kan bukan yang terus, yuk kita jam 11:30 kita berangkat lagi jam 4 pagi kan nggak gitu. Berarti otomatis bis di sana nggak ada yang berlalu lalang dong kalau jam segitu. Enggak, itu kan bis charteran. Oh, tapi masih ada aja bus Charteran ada, masih bis ada. Tapi ya orangnya kerjanya ganti-gantian kan. Jadi shift-shiftan. Pokoknya dia 12 jam nggak boleh ngapa-ngapain baru boleh kerja lagi. Gitu. Akhirnya lu gimana tuh pas waktu kesana? Ya udah terima aja mau gimana, bisanya begitu. Nggak bisa jalan kaki orang 1 jam udah 1 jam jaraknya. jauh banget sih. 1 jam naik bis. MRT itu tuh jam berapa? 12 sama. Oh gak tau, gue gak nyobain naik MRT. Soalnya katanya lagi rame-ramenya banget, jadi gue gak nyobain. Lagian kita kemarin kan disediain bis ya, jadi bisa naik bis. Ya. Cuma naik, ya gak murah juga, betul. Waktu di Paris kayak gitu. Dan berhubung ditaruh dekat Champs-Élysées juga. Jadi kalau mau jalan-jalan, mau foto-foto di Champs-Élysées itu cuma jalan 10 menit. Itu emang kotanya, maksudnya tengah-tengahnya. Emang kita ditaruhnya di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah, di Triumph the Arc apa ya? Itu yang banyak banget. Kotak itu loh yang ada kayak pintu, palang pintu itu loh. Yang di tengah-tengah bundaran ada kotak palang pintu, di situ dekat 10 menit lah jalan kaki dari situ. Jangan ada jalan-jalan itu jalan situ aja udah gitu. Walaupun nggak belanja juga sih gua. Secara tempat belanjanya luar biasa harganya ya. Benda-bendanya luar biasa. Tapi gue liatnya kayaknya capek ya yang ikut-ikut gitu ya Om. Ya ikut event keluar kayak Snapdragon Summit terus juga seru sih. Seru cuman capek tapi. Capek sih pasti ada capeknya. Cuman maksudnya lu dapat input baru, lu dapat masukan baru, lu dapat sesuatu yang mungkin pada saat jalanin nggak berasa kayak sesuatu yang luar biasa, tapi setelah lewat ya gue dapat pengalaman dari situ. Experience. Pengalamannya ini gitu. Udah nyobain ini, gue nyobain. Pengalaman sih ya menjadi menang pengalaman. Tiap kali dapat itu dapat ekstra. Gitu. Okay. Makanya gue tanya sama lu kan, lu yang lu cari yang mana CS ya? CS itu gue penasaran sih. Sama Kenapa? ya paling kayak Snapdragon dan juga Unpack sih. Kalau CS jelas sih gue pengen banget ke Vegas. Gue pengen lihat bola besar yang gede banget itu. Sphere itu. Sphere itu kayak penasaran gitu. Wes, Gunawan udah ikutan nonton Sphere. Kayak seru gitu gak sih? Seru sampai lu suruh bayar tiketnya. Berapa? 160 ya kemarin ya? 160 $, iya. Itu sekitaran 2 jutaan. Sekali nonton. 2 juta lebih. 1,6 tambah 900.000 lah. Udah mau 3 juta. Di atas 2,5 juta itu. Mahal juga ya. 40-an. Sejam lah total sama filmnya duduk emang lah. kita bisa pilih atau enggak, dia tergantung apa yang itu. Kalau kemarin postcard from apa gitu ya. Baru postcard itu doang. Konser. Oh ya konser. Konser lebih mahal lagi. Tapi menurut gue kan itu experience yang gak bisa kita dapetin dan mustahil juga di Indonesia ya gak sih? Ya di mana-mana pun seluruh dunia nggak ada, cuma satu itu. Cuma itu doang kan kayaknya. Itu cuma gitu satu. Loh. Buat yang nggak tahu itu kayak teater IMAX on steroid. Dan iya. Dan IMAX mekar gitu. IMAX digedein banget. Nah itu dia tuh jadinya kayak gitu tuh. Kan kayak dari jauhnya tuh kelihatan kocak banget gak sih, dia bisa ganti-ganti. Bulat bisa berubah-berubah gitu. Ntar jadi gitu. smiley. Kocak. Ntar jadi iklan gitu. Begitu masuk ke dalam, wah. Kan penasaran dicemplungin dalam film rasanya. Cuma ya itu. Ya untung kemarin kita diundang ya. Itu gue pengen salah satunya itu. Ya paling ngeliat teknologi baru aja sih yang ada di sana. Soalnya kan kayaknya bergengsi banget gak sih ikut event gitu. Insightful juga. Insightful iya. Pastinya kan. Ya udahlah, udah siap beli tiket dari sekarang aja. Waduh. Berapa sih ke sana? 20-an ya. 20-an. 20-an. Tiket PP itu 20-an. Kalau jauh-jauh hari 30-an lah. Jauh hari bisa 20-an. Bisa 20-an, 20-an kecil. Kalau mepet itu lebih deket. Enggak sih, kalau sebulan 2 bulan kadang-kadang masih berdapat di mendekati 30. Okay. Kalau beruntung ya, kalau beruntung enggak ada macam-macam. Yang jadi DPR penginapan di sananya. Itu mahal ya? Apa susah? Sekitar $500 semalam sampai $1,000 semalam. Itu di
Indonesia bisa bintang 6 loh. Iya gak sih? Yang 7 Pak. Itu 7 malah kan. Wah, gila sih. Itu yang mahal sih penginapan di sana. Biasanya tuh mesti nebeng-nebeng. Kalau nggak cari Airbnb. Cuma masalahnya Airbnb dia minggir keluar. Jadi lo terpaksa naik mobil lagi ke dalamnya. Wah, gitu. Jadi biaya lo tuh dapat di biaya mobilnya itu kenanya. Ya, kalau di tengah-tengah itu kenanya 5-10 ribu ya. Ini memang biaya hidup di sana cost life-nya mahal ya. Kalau kita pakai uang rupiah sekarang gitu. Sedih. Sedih Pak. Kalau pakai rupiah sedih. Iya. Sedih pasti. Makan siang aja mau nangis rasanya. Kenapa gak makan siang keluar 300 ribu sekali makan tuh. Lah iya benar sekali makan sekitar 20 euro. 20 Gue kira US. tuh kemarin ke Singapura gue udah paling mahal. Ternyata ada yang lebih mahalnya. Ya ditambah 50% aja lagi kan. 60% lah tambah 60%. Kurang lebih segitu tambah 60% aja. Bayarnya harganya sama bendanya. Cuman ya tambahin 60% aja gara-gara kurs gitu. Tapi ya emang itu sih. Sampai rela ngantri makan siang yang gak enak. Oh iya makannya beneran gak enak. Enggak, kalau di pamerannya kan dapat makan siang, dapat sarapan dan makan siang. Ngantri, kita ikutan ngantri enggak apa-apa udah. Tapi enak. Ya sandwich gede gitu. Rasanya Rasanya lumayan. Oke. Cuma maksudnya gratis kan. Ya udahlah ya. Iya kan, mumpung gratis gitu. Lu ngantri sekali kayak dapat $20, dapat $20 gitu kayaknya rasanya begitu. Ya. Gitu. Jadi dia udah diantrin aja. Tapi 7-Eleven di sana ada kan? Harganya mahal enggak? Bukan Sevel dong. Ada sih Sevel tapi bukan Sevel yang banyak. Walgreen. Oh, Walgreen. Oke, modelnya mirip kayak Sevel tuh. Mirip. Yang paling banyak Walgreen. Soalnya selama gue di Singapura dan di Taiwan tuh rata-rata kalau misalnya Sevel. Kalau Asia ya Sevel kan, sama Family Mart. Udah itu aja. Sevel Family Mart itu sampai ke Jepang, sampai ke Korea ya begitu. Korea ada punyanya Korea sendiri juga. Tapi kalau Amerika itu Walgreen. Oke. Kalau Eropa apa ya Chris ya? Lupa namanya. Oh, Carrefour Express. Oke. Carrefour Express kalau Eropa tuh yang banyak Carrefour Express. Itu beda-beda. Sini mau Carrefour gede, dia Carrefour kecil. Kayak Alfamart. Oke, Carrefour. Iya, Carrefour kayak Alfamart. Oke. Carrefour Express tuh kayak Alfamart jatuhnya. Model sama-sama lah ya. Sama kayak Sevel gitu jadi. Ya beda-beda. Cuma pasti ada. Cuma Eropa agak lebih susah nyarinya. Amerika masih lebih gampang. Iya, kalau Eropa tuh agak susah kadang-kadang nyarinya. Oke. Agak ribet. Belum lagi jam-jamnya. Kenapa tuh? Nggak ada yang 24 jam, Pak. Tutup jam 10. Ya 10-11 tutup. Wah, kalau orang kayak kita nih yang Nah itu nggak bisa tuh. Aku mau ngini dulu ntar jam 11 gue mau beli. Nggak bisa, lupain aja udah. Nyetak bro. Kan ada tuh deket rumah gue nasi uduk malam. Itu enak banget tuh. Lupakan itu. Next gue bawain deh. Next gue bawain ya kan. Itu lupakan kayak gitu-gitu tuh. Nggak ada tuh ceritanya tuh. Kita ke ini dulu, ke hotel dulu. Yuk kita ngedit dulu ini, rapiin dulu. Kelar jam 11:30 malam gitu. Yuk kita makan. Udah lupain aja udah. Gak ada tuh gitu tuh. Lupain aja. Berarti better beli dulu baru ntar kita. Kalau Amerika masih lumayan ya, masih ada New York kenapa? Kan gue pernah ke New York. Oh, New York juga susah. Tutup juga. Sama. Jam 9 tutup. Banyak yang tutup kayak Eropa juga mirip-mirip. Ya cari City that never sleep. Lampunya never sleep. Iya, lampunya nggak pernah mati. Lampunya nggak pernah mati. Ya kalau di Eropa itu ya itu work life balance yang lu tanya itu tadi, yang benar sih. Perlu diperhatikan bahwa itu ada satu hal yang menarik, unik, tapi ya agak nyusahin juga ya. Jadi udah gitu kan, gitu kalau misalnya gitu, ini nggak ada apa ya buat mesen yang nggak ada Gojek gitu? Nggak ada tuh. Ada Uber Eats, oke. Uber Eats. Promo tapi ada promo? Nggak ada. Oh, kayak promo 2K. Dan gitu. teman gue bilang beberapa kali dia mau mesen nggak jadi. Kenapa? Ongkos kirimnya lebih mahal daripada makanannya. Wah. Berarti tapi secara nggak langsung driver di sana sangat-sangat amat diperhatikan dong. Iya, cuma ya jadinya kitanya yang susah mau nyari macam-macam. Jadi mesti nyetok aja udah. Jadi kalau tiap kali ke Eropa tuh berangkat, gue nyetok snack. Gue nyetokin snack aja udah bawa gitu. Indomie bawa sana. Yang lain pada bawa Indomie, gue sih enggak. Kenapa itu? Ya emang gue enggak suka. Walau paling apa sih chips kayak gitu, cuman buat nyemil pas lagi makan, pas lagi kerjaan apa gitu, gitu doang paling udah paling mentok kayak gituan. Tapi ada gitu daripada ntar
Aduh, lagi bete banget nih malam-malam mau nyemil apa ya? Nggak ada. Nah kan rusuh kan. Bener itu Rusuh sih. udah harganya mahal gitu. Kalau tak ada juga harganya mahal ntar kan. Oke. Udah yang buat dari Indonesia aja lah. Yang 15.000 aja lah daripada yang 70.000 di Indonesia kan. 70-80.000 kalau Oke. beli sana satu chip itu. Mahal juga ya. Ya sini kan juga ada kalau beli kayak kettle gitu kan ya itu sama lah Sama harganya. Iya. Sama. Cuma sama-sama nggak relanya. Tapi Gitu. Jadi gimana nih? menarik CS. ya. CS sih. Berangkat CS. kita nih. Wah, kalau buat tahun depan ya semoga lah, doain aja. Gue mungkin Januari harus Pak Januari, punya ya. 6 bulan. tanah belakang masih ada. Tapi enggak itu dikat tuh. Ya kan? Ganti jangan tanah ya kan. Ya kan? Enggak. Ya gitu lah. Ayo Januari lah. Januari Bisa nih lah. masih ada berapa? Setengah tahunan lah bisa Ya, lah. ntar lah kita bisa gak sih nyantol brand gitu? Hah? Nyantol dicoba. Coba ya kita nyantol coba. brand. Kalau ada iya, kalau nggak ada. Kalau ya udah. Komputex gak nyantol brand sih oke lah. Tapi kalau CS mungkin bisa kali ya. Tapi nggak tahu deh brand mana yang nyantol. Kebanyakan mau apa sih brand HP ada kan di sana? Laptop juga. ada. Tapi kemarin sih itu Infinix kan. Oh iya. Infinix kemarin ada juga Infinix itu. Ya sebetulnya brand yang lain juga bisa lagi. Brand apa? Wifi buat roaming. Wifi buat roaming. Iya, yang roaming wifi gitu kan bisa juga harusnya tuh. Yang kayak oke. gitu-gitu. Apa itu? Nyantol wisata halal. Itu si Om Taufik tuh ya. Kemarin tuh gue di Taiwan diajak makan halal tuh enak juga sih. Ya, Kayak enak. mie gitu cuma ada daging gitu. Thank you lah Om Taufik itu. seru. Cuman di mana sih yang dekat itu? Yang dekat dekat hotel lu ya. Itu Iya. di situ lah. Cuma gue. Tapi- itu mah kita yang nemuin. Oh gitu ya. Wah, lu Om Taufik lu ngaku dia. Wah, saya ini enak cobain. Ya, tapi emang iya, tapi emang dia kan ngobrol-ngobrol kan itu iya. Tapi dari tahun sebelumnya kita udah makan di situ. Oh, oke, iya. Malah kita miss kemarin yang gedenya ya, yang Yongkangnya. Kita nggak sempat makan di Yongkang. Tapi menurut gua kan baru 2 kali nih ya kan ke luar negeri kayak Singapura dan juga Thailand ya kan. Benchmarker gue Tapi ntar lu dua-duanya lu nggak diundang kan? Enggak. Luar biasa loh. Berangkat sendiri aja Dia 2 sebenarnya. kali keluar negeri udah nggak diundang loh. Singapura jalan sendiri, Taiwan jalan sendiri loh. Gitu. Cuman paling berkesan tetap di Taiwan sih. Kenapa? Entah kenapa ya, kayak life cost itu murah, mirip-mirip kayak Jakarta Iya, dikit iya, ya kan. Dan public transportnya yang menurut gue paling asik di sana. Orangnya tuh juga tertib banget di sana. Iya, Singapura juga bisa public transport. Iya, tapi kan juga oke biaya sih. hidupnya mahal banget, lebih tinggi, Pak. ya betul. Itu sih yang gue nggak betah ya di sana ya. Iya, Pengen dikit-dikit pulang. kayak cengkring mahal gitu kan. Itu. Nah kan kalau misalnya Taiwan tuh masih kita bisa makan enak gitu setidaknya. Taiwan itu berasa kayak di Jakarta lah ya. bener, Udahlah bener, kayak Jakarta beneran tuh pengeluarannya pengeluaran Jakarta gitu. Ya jangan berhitung kayak pengeluarannya Jogja gitu. Enggak, bukan. Enggak, Kayak pengeluaran bukan. Jakarta lah. Bener-bener kayak pengeluaran Jakarta. Jakarta tapi di dalam mall dah gitu. Iya, dia dalam mall kurang Ya lebih kan? kayak gitu. Lo masih dapat murah? Bisa, masih bisa nemu. Pinter-pinternya lu aja nyari yang Benar. murah-murah ada gitu. Tuh. Jakarta dalam mall bener juga. Ya makanya buat kita masih bearable lah tuh biayanya masih oke. Double parah. Lu belum nyoba di musim dingin kan di sana? Dingin enak ya. Tapi kemarin udah dingin ya kan. Masa ya Kemarin kan hujan, Pak, Iya basah. sih. Enak tuh kering tapi ya musim dingin lah. Jadi nggak kehujanan gitu. Oh gue gak bisa lagi. Gue kalau ada matahari dingin gue gak bisa Om. Oh gila, kenapa? Iya. Kayak ntar badan gue tuh lama-lama kayak panas dalam gitu tiba-tiba. Kayak makanya pas waktu lu bilang di Vegas itu dingin dan terang banget, terik banget tuh nggak kuat deh gue. Kayak mikir lagi sih. Ya kan? Itu sih emang serem sih. Cuacanya ekstrim banget. Lo sih. kena matahari, tapi kalau ada angin dingin parah. Kemarin lebih parah. Anginnya gede banget. Angin kenceng banget kemarin. Itu parah sih. Itu jaket juga udah salah settingan tuh. Jangan sampai salah settingan jaket aja itu. jangan Waduh, mesti tebal-tebal, mesti agak panjang-panjang. Dan sama yang ribet ya kalau lagi dingin-dingin gitu, nyimpen jaketnya. Jadi lu masuk ke dalam ruangan, anget kan di dalam. Lu buka dulu dong jaket, buka dulu, masukin dulu dalam tas. Panggul lagi jaketnya, jalan lagi. Oh, lah kenapa emang tuh kok harus kayak begitu? Ya kalau lu nggak buka lu keringetan. Di luar suhunya bisa 8. Dan lu langsung panas. Di dalam suhunya bisa berapa? 25-26. Oh langsung beda banget nih drastis. Iya lo 25-26 lo pakai jaket tebal itu ya lo keringetan. Lo jalan gitu ribetnya tuh kayak gitu tuh. Berkesannya. Makin tebel jaket, makin gampang listrik statis. Iya. Oh makin sering nyetrum gitu. Iya. Terus kalau musimnya lagi dingin banget tergantung negaranya. Dia setelan ruangan dalamnya seberapa. Ada yang setelan ruangan dalamnya tuh di 22. Sekitar 20-22 gitu. Jadi dalam itu masih dingin. Tapi kalau lo pakai jaket lo ketebelan.
Jadi lu mesti pakai jaket di dalam jaket. Jadi begitu dibuka, jaket lagi. Sweater gitu lengan panjang. Ya. Serba salah. Jaket di dalam jaket. Itu paling sebel tuh kalau ketemu yang kayak begitu. Lu dari luar nih buka, jebret, jaket aman, set, kelar. Dalam gedungnya aman. Yuk kita makan siang yuk makan siang. Keluar lagi gedung kan, jaket lagi, seret. Sampai tempat makan siangnya restorannya panas. Di setel di 26. Wah, buka jaket, buka lagi sweaternya. Jadi kayak PR gitu. Sebel banget. Buka jaket, buka sweater, terus yuk kita ke gedung lagi. Pasang lagi. Orangnya nggak mau ribet, males sih buat kesana kayaknya. Tapi emang begitu jadinya. Emang begitu, nggak senangnya kalau pas lagi musim dingin tuh kayak gitu. Tapi lu mesti nyobain lah. Ya, harus lah ya. Mesti nyobain lah tahun ini sekali-sekali. Aduh, udah berapa lama kita nih? Udah lama banget kayaknya. 110. Wah, gila pembahasan cuma buat lo doang tuh kan. Jadi itu yang gue tanya-tanya ya. Tapi ya. Lah ini kan kita juga pengen tahu pandangannya Chandra, kepoin. Kok kepoin sih Sadapin Tekno. Lu gara-gara bilang lu nyontek kepoin. Belum undang dia? Belum. Undang lah, itu panutan gue juga tuh. Asik. Nanti kita lihat ya. Ini soalnya antriannya udah lumayan panjang. Iya lagi. Gue belum nanya-nanya sama lo nih tentang Apa? cara biar gede di Reels nih ya kan di IG nih. Gimana nih Om Bret? Lah gue juga gak gede. Tipsnya apa? Lu di Irfan gede banget ya kan? Gimana? Lu jangan jawab kayak Betul. kreator-kreator lain. Apa tuh? Tetap konsisten ya, emang bener sih konsisten sih. Tapi ya ada bumbu-bumbu lain pastinya kan. Soalnya gue konsisten banget tapi sama aja sih leh. Tapi enggak. Oh, iya. Gue gede di Reels itu emang kalau lu konsisten bisa naik ya bisa kan. naik, oke. Tapi lu butuh sesuatu buat melompat tingginya. Oh, Gitu. kayak bus Kayak gitu waktu di ya. Taiwan lu bikin apa? Oke, ya. Gitu. Beberapa teman yang ke Taiwan kemarin IG-nya naik. Oh, ada ya. Karena ada yang spesifik baru banget di situ dibikin di situ gitu. Pameran itu bisa jadi kunci. Bisa kunci juga ya. Jadi Yeah. bukan cuma review di indoor kayak halo guys. Bukan. ini kayak- Pameran itu bisa jadi kunci. Soalnya itu dapet yang satu yang aneh banget. Mungkin lu dilihatin lu biasa kurang. Ada apa nih di pameran yang bisa bikin? Kalau gua kemarin dapetnya dari situ. Itu tipsnya. Jagat juga dapetnya dari situ. Kita waktu itu Lenovo yang 2 layar. Oke. Tapi maksud gue gini loh, gimana caranya lu bisa ngasih POV lain ketimbang reviewer lain? Misalkan barangnya sama nih. Gue duluan. Enggak, maksud gue barangnya sama Iya, ya kan. iya. Misalkan HP lipat lah ya kan. Nah, gimana caranya lu bisa ngambil Oh iya, makanya sudut gue bilang pandang yang beda gitu. curangnya itu sudut pandang gue adalah gue duluan. Lu duluan. Oh, Iya. jadi lu bisa start point duluan ya. Ya itu. Nah, kalau misalkan kayak gue gini gimana? Nah, makanya gue bilang kan bener kan kemarin tadi kan bilang ke CES. Waktu lu ke Computex, lu nyari nggak apa yang lu bisa duluan? Iya sih, bener lagi yang menurut Gitu. gue menarik gitu. Dan Apa belum yang ada di lucu-lucu Indo. nih begitu datang, jadi sekarang naik sekarang gitu, langsung naik sekarang gitu. Jadi kita udah tahu duluan itu emang kunci utama ya. Iya Nggak begitu ada tahu lagi duluan, gitu. tahu duluan Oke. dapat naik duluan. Makanya itu naiknya dari gara-gara 2 itu kan, yang Samsung sama yang Lenovo. Lenovo ya. Lu Samsung yang ini kan sih yang dipencet. Yang lipat, Lipat gitu. yang lipat ada macam-macam kan yang layar lipat. Itu Itu sampai menarik belasan banget. juta itu. Masih tayang, masih ada yang nonton sampai sekarang. Masih di semua platform masih ada yang nonton itu. Itu menarik tuh. Itu sampai belasan juta yang nonton, buset itu. Gila. Enggak Nah, sia-sia ya. nah dari situ tuh naiknya tang naik cepet banget. Langsung cepat Iya, gitu ya langsung cepet. momentumnya. Ya memang kebanyakan dari kita mana yang duluan. Ya kalau ngikutin apa yang viral juga bisa gitu. Atau apa yang lucu, apa yang unik gitu. Kayak kemarin si Okem yang lumayan gede juga apa sih? Oh, yang di MSI. Iya. Nah, di MSI. Oke, lagi naik soal itu tuh. Live streaming dia pakai VR main Resident Iya. Evil 4 remake itu gokil sih. Itu lagi naik terus. Pengen gue ketemu dia lagi tuh. Iya. Nggak bakal ketemu lo, udah sibuk nih. Sibuk banget sih nge-live mulu ya. Wah, Gila, lagi ini mulu, trending mulu. Wah, gokil. Orang mah setiap kali live stream trending, buset. Kayak Gua gitu bilang. tuh. Kacau tuh emang orang. Terus sampai tanyain, lu gimana? Capek bang. Tapi gimana? Terus. Hasilnya ada lah ya. Ya ada hasilnya. Kalau trending kan nggak bisa berhenti, lu harus digas terus. Ini juga kalau sampai lu naik nih, kalau naiknya cepat, lu nggak bisa berhenti. Langsung gas terus aja ya. Iya, langsung gas terus, nggak bisa berhenti. Udah, langsung gaspol. Begitu dapat anginnya, wah, ibarat layangan, anginnya dapat, Iya, terus, bener, udah nggak bisa diapain lagi udah. Jangan sampai gas berhenti terus. ya. Iya, cuma emang ini butuh sih. Katanya jomplang Pak, 284.000, yang bener itu tuh, 190.000, masih ini 14,6. Coba ya, itu di Instagramnya Sadapin di boleh ini. dong. Ya itu gitulah kita
Konsisten tetap. Ya konsisten tetap roasting FF. Oh bukan ya? Enggak, Udah enggak ya? Udah cukup enough Udah cukup. Ya kan? Oke, terus ke depan lo punya target apa aja? Yang pasti sih gue selalu ngebesarin media Sadapin sih. Yang pastinya dengan cara mungkin ekspansi tim. Pasti yang gue utamain tuh investasi ke tim sih mas. Investasi ke tim? Iya. Karena kan kalau orang lagi nih? Ya mungkin, cuman nantilah. Tapi nanti. yang jelas sih biar media itu gede kan pasti ada tim kan yang ngebantu. Makanya pas waktu awal Sadapin udah mulai grow tuh, gue langsung invest ke tim, gue cari tim-tim gitu loh. Biar bisa gue produksi video lebih banyak. Gitu sih. Ya intinya kedepannya sih gue tetap pengen banget Sadapin gede gitu. Ya insya Allah kayak Jagat Review. Amin. Ya kan? Udah gede kan 800 meter tadi. Nggak jadi sedih nih ya kan. Dari gue udah minta kan sedihin di awal-awal gitu. Ternyata tadi gue udah bikin sengaja di mobil, gue mikir kan Neng Ciblu kan. Di awal gue harus bikin sedih nih ya kan? Ternyata makin kesini makin enggak deh. Intinya makin gitu sih. Enggak. Ke CS bayar sendiri. Nah. Tapi ya itulah harapan gue Sadapin bisa gede banget. Bisa gede banget. Ada step apa gitu? Ada yang dalam waktu dekat ada stepping apa gitu nggak sih? Stepping apa nih maksudnya nih? Sesuatu langkah yang pasti mungkin lo mau lakukan terus tungguin ini gitu. Ya ada sih pastinya ya kan. Mau bikin apa nih buat misalnya nih? Yang pasti gue pengen nyari konten yang unik aja, lebih beda gitu loh. Oh, ya kan? apa bongkar HP? Ya mungkin rakit PC atau rakit HP, rakit HP. Maksudnya review HP ya, jadi rakit PC. Review HP kan lu udah review HP. Review HP tapi beda. Bedanya di sini review dong, Bro. Iya kan. Ntar baju lu pakai. Jangan lupa lo ya kan. Kalau cukup. Lu wah, ya artinya lu harus lebih turun lagi Om. Iya. Kemarin kan lu udah model udah diet kan? Udah tapi belum Sukses segini kan? Pak, Ya. belum segini. Ini dia tujuannya sekarang ke sana. Udah dia tapi belum segini kayaknya. Ya, ntar lo pas waktu udah ke ini slim dikit, nah foto dipakai gituan. Bisa. Kan? Sukses gitu kan. Ya, Yes, ntar lah. Amin. Ya kan. Ini berapa menit nih? Udah. Gila kita. Iya, santai di sini. Wah, gila yang ada masih capek. ada setengah jam lagi. Kan? Yang nonton capek? Enggak, santai. Gitu. Ya, gitu. Jadi ini ya, Sadapin. Lo sekarang review apa aja sih? Handphone tapi sekarang udah kita lagi coba ekspansi ke laptop sih. Handphone sama laptop. Dan coba gue main audio. Audio apa nih? Ya paling kayak TWS. Apa? Ya kita kayak Nanda dong. Ya tapi nggak spesifik banget lah. Kayak cuman kan kalau orang kan rata-rata kayak ngebahas kabelnya apa sih itu sebutannya itu pokoknya itulah. Kabelnya harus sampai mahal, pakai emble dan segala macam. Enggak juga sih, enak ya enak, enggak ya enggak gitu. Iya sih. Tapi kalau gue lebih ke TWS-nya aja lah. Oh TWS. Jadi udah mulai masuk ke laptop. Laptop ya. Okay. Yang penting sih laptop sih sekarang. Karena kan abis dari balik Computex tuh wah, terbuka matanya. Terbuka, laptop ada banyak. Banyak banget. Gila segmennya banyak banget. Apalagi Asus tuh kemarin. Banyak banget bootnya sih. Gede banget. Ada 2 bahkan kan. Dua dia selalu gitu. Selalu gede gitu bootnya. Menarik. Udah berapa laptop dites? Sekitaran ada 5 Pongo. Terus juga VivoBook kita ada beberapa. Sekarang kita lagi review VivoBook 14S OLED yang kemarin launching tuh. Dia pakai AMD terus keyboardnya kayak gaming gitu. Iya. Terus Acer paling yang Nitro 15 ya itu oke juga. Udah sih baru beberapa sih sebenarnya. Coba ya brand lainnya loh. Amin. Bisa lah ya kan. Bisa lah Computex tahun depan. CES tahun depan. Ya kan Computex ya semoga bisa lagi lah ya. Tapi host sekarang masih lu doang ya? Masih gua ya. Ada niat mau dibikin jadi 2? Belum sih. Paling kemarin tuh ada salah satu editor juga bener juga kata lu sih. Kalau gak ada juga ujung-ujung ya kan sama aja kan lu lagi tes aja. Jadi aku mau jadi host sih silakan, gue capek banget di situ. Jadi ya udah. Oh, digantiin sekali-sekali. Sekali doang gitu. Beberapa kali sih nggak sekali. So dari masuk di pandemi berkembang dari nggak bisa dibilang iseng ya, mau lu niatin sebetulnya dari awal ya. Tapi emang iseng sih Om. Lu iseng? Ya namanya juga orang nganggur iseng. Iya daripada nggak ada nih ya diisi gitu ya. Daripada dicap pengangguran gitu kan kayak di rumah
Zaman Nganggur doang ngapain zaman sekarang gitu. juga kalau lu ngupload cuma YouTube doang sih masih banyak yang ngecap lu pengangguran juga Bener sih. lagi pengangguran tapi banyak duit gitu Nah kan belum ada duitnya juga, belum dianggap yang gue ada takutin sih ininya. ya, untungnya belum ada tuh gue dituduh lu nuyul ya gitu. Biasanya tuh daerah-daerah rumah gue tuh begitu tuh ya kan. Waduh, ngeri Nuyul. juga kan. YouTuber nuyul. Ya gitulah ya kan, ya sebenarnya awalnya emang gara-gara iseng aja sih Om. Gara-gara iseng. Semua gue ya mungkin maksudnya anak kreator lain juga gitu gak sih, kayak awal-awal bikin video. Banyak sih, banyak Ya, yang banyak yang karena iseng-iseng. hobi, iseng bukan yang diseriusin banget gitu. Tapi kalau menurut lo jadi influencer ini rekomen gak sebagai jadi main job kita, atau ini buat second job aja gitu? Gue ngeliatnya ini main job. Kalau main job mungkin permanen job. Permanen job. Ya karena pada saat lu udah dianggap salah satu acuan untuk teknologi, ya selamanya lu jadi acuan untuk teknologi. Oke. Enggak, lu ngomong sekarang ini karena emang lu udah gede atau pas waktu dulu-dulu deh masih ngerintis? Dari dulu. Oh, dari Ya dulu. kalau yang sama gue mah keterlaluan sih, gue dari dulu juga maunya iya, itu doang gue. Gue dengar cita-citanya beliau ini ya bro ya. Ini dari zaman dulu kan. Iya. Cuma pengen buat jadi reviewer Pengennya HP. jadi reviewer, udah Orang mau gitu. jadi pilot gitu. Beliau doang jadi reviewer. Ya kalau makanya gue jangan dihitung. Gue makanya terlalu mikir, kekeh gue. Gue pas waktu dengerin podcast lu kan di mobil nyetir, aduh, ini beneran jadi reviewer amatir sih ya. Karena dari dulu cita-cita lu aja udah aneh gitu. Istilahnya udah jadi reviewer. Cuma maksudnya gini, kalau lu sekarang jadi kayak key opinion leader gitu ya. Jadi orang-orang yang opininya dilihat sama banyak orang. Ya ini malah pekerjaan yang harusnya gak ada putusnya. Gak bakal ada matinya. Lah lu mau umur berapa? 60. Selama lu masih bisa berpikir dengan jelas sih, ya masih bisa. Siapa yang mau berhentiin lu? Oh iya lagi. Ya kan? Lah tapi kalau misalnya AI ada gimana? Ya tapi siapa yang mau berhentiin lu dari bahas AI? Oh iya ya, AI harus dibahas dan Lah AI-nya siapa yang beres? Kan lu yang nyoba. Bener Kenapa lu harusnya lagi. bisa? Ya karena lu bahas dari awal. Dari masih sederhana banget sampai dia kompleks. Berarti kerjaan tech reviewer ini gak bakalan mati ya? Gue gak akan peluangnya bisa masih bilang gede tidak banget loh. bakalan mati, cuman teoritis ini panjang. Teoris ini akan panjang banget. Lu butuh waktu berapa? 20, 30, 40 tahun? Masih relatable tuh. Iya, dan kalau toh memang ini akan berubah, seharusnya lu akan dengan gampang bisa belok. Misalnya Contoh, nih, ya, mau gimana misalnya nih, oke, ternyata jadi reviewer tekno ini akan jadi berat. Oke. Gue nyabang dulu deh, apa yang bagus sekarang? Misalnya bikin reviewer jalan-jalan, misalnya traveling. Tapi karena lu udah, let's say dalam 5-6 tahun ke depan lu pasti udah mulai banyak diajak traveling. Lu pun udah tahu gimana cara traveling. Oh iya, berkat experience yang Iya, karena experience lu gitu. Lu udah bisa traveling, atau lo mungkin bisa jadi advisor gitu buat marketing atau buat apa. Bisa lari kemana-mana. Larinya kemana-mana bisa banget ya berarti. Bisa, selama ditekunin sih bisa lari kemana-mana. Karena untuk masuk ke dalam ini yang susah. Gue tadi sempat ngobrol kan bahwa sebetulnya menurut gue dunia reviewer tekno itu udah red ocean. Artinya apa tuh? Udah rame, udah kebanyakan. Banyak orang. Udah banyak orang. Ini kalau lautnya udah berdarah gitu, udah merah. Gitu. Ini udah berdarah-darah di sini. Tapi lu bisa nongol kan? Bener. Itu masih yang beda. Lu masih bisa nongol. Bener. Ya kalau lu masih bisa nongol, berarti lu punya advantage dari yang lain-lain. Gitu. Selama lu masih bisa nongol, lu punya advantage di tempat yang rame luar biasa ini. Gitu. Dan dengan advantage lu itu dengan apa yang lu dapat, lu masih bisa lihat ke, oh kalau gue begini bisa kali ya, gue begini bisa juga kali ya, begini bisa juga kali kayak gitu. Lo masih bisa lihat yang lain juga, atau lo bisa ekspansi konten. Oke, kayak lu lah ya, mulai ke podcast, bahas sepatu. Nah, iya, ya, bisa begitu. Lu review lah sepatu nemu di Bantar Gebang gitu. Kayak seru gitu gak sih? Terus kapan-kapan main lah kesana, gue ajak daki. Lu pernah daki gunung gak? Lu pernah gak? Nah lu dakinya agak beda ya kan? Sekarang agak lain nih. Walaupun 16 meter nih, ini walaupun 16 meter gue kasih tahu aja, ini walaupun 80 mdpl, tapi tetap kalau enggak itu kalau nggak fit nggak bisa. Gila sih. Itu sih gitu. Makanya kalau lu tanya sama gue, menurut gue sih. Soalnya masih banyak sih orang yang ngasih statement tuh kayak apa? Konten kreator ini jadiin second job aja gitu. Oh gini,
Content creator itu seharusnya memang jadi second job di awal. Oh, oke. Benar. Benar. Itu sebuah statement yang benar. Di awal lo harus jadi second job karena untuk jadi content creator yang dipandang, lu butuh waktu. Tahun pertama lu kan nggak bisa kelihatan dong. Bener lagi. Gue Ya kan? sampai jadi nyerpis HP. Nah ya makanya lu butuh duit gitu untuk hidup. Ya nggak mungkin lu bisa bilang ini hari ini kamu jadi content creator di YouTube, di Instagram, di TikTok. Siap, oke. Berhenti semua kerjaan. Kita lihat besok pokoknya duitnya dari sini. Ya nggak ada gitu, nggak ada. Gue aja setahun lebih baru nerima AdSense Itu tuh. cepet Pak. Itu cepet ya? Itu cepet. Gila. Itu cepet. Langsung di atas hitungannya. UMR gue nerima. Nah itu makanya langsung itu. seneng banget ih. Yang tadi gue gaji di bawah banget kan dari cuci mobil, mendingan di sini langsung gue. Itu makanya bilang Mutusin itu resign. cepet dapetnya. Gitu. Tapi kalau buat yang lain yang mulai, ya menurut gue memang sebaiknya lo mesti kerja yang lain, terus mulai bikin konten gitu. Cari yang bagus kayak gimana ya. Bener. Tapi begitu udah jadi, tolong dikonsenin aja Pak. Sayang. Bahaya ya. Sayang soalnya. Karena itu suatu bisnis udah kayak apa ya? Kayak entrepreneur lah. Lu bisnis lu sendiri kan, bisa kayak wirausaha kan gitu jadinya. Bener. Ya bisnis punya lu. Berarti apa? Nggak ada patokan umur untuk membatasi kapan bisnis lu selesai. Patokannya cuma kesehatan lu doang. Sama lu masih sehat ya masih jalan terus. Jalan terus aja ya. Ya itu makanya Pak. Kalau gue ngeliatnya sih, ya ini jalan terus gitu. Siapapun yang bisa nongol, ya itu yang bisa jalan. Yang problem kan kalau nggak bisa nongol gitu kan. Iya itu struggle-nya mungkin ya. Struggle pasti mesti cari content apa yang beda. Kan lo nyari dari FF Iya, gitu. itu lagi. Dapet Brandingnya kan. dapet cuma kita udah tinggalin itu. Habis itu digeser brandingnya. Tapi nggak apa-apa. Berarti kan lo masih bisa bergeser sampai banyak orang yang juga lupa masalah FF lo itu. Berarti itu nggak seburuk itu. Tidak separah itu sebetulnya. Masih bisa berubah yang lain. Gitu. Oke lah kalau begitu ya. Ini sudah cukup banyak panjang lebar kenalan dengan Chandra Sadapin Tekno. Thank ya. you Om udah undang kesini sekali lagi. Iya, semoga naik lagi terus. Amin ya kan. Soalnya belum lihat lagi nih gue siapa lagi yang naik lagi dari 3 ini ya di Tekno yang lagi naik kencang-kencangnya nih. Jangan kesandung lu. Sayang. Udah asik nih soalnya nih. Betul ini kursi lo enak nih. Ya? Kursi lo enak. Bisa aja. Bisa. Kebetulan emang kita lagi butuh kursi. Oh gitu. Kemarin tuh gue ke studionya Tech Manis ya kan. Teknologi masa kini dia tuh spesialis ngebahas kursi. Ya. Oh gitu. Iya. Gue tanya-tanya kursi yang oke apa nih ada nih begini-gini. Cuman feelnya nggak seenak ini bro. Ya kan? Enak banget ini anti mainstream banget kalau misalnya gue bawa ke daerah gue ya kan, yang apa tuh cukup tinggi ya kan. Ya kan? Nah, jadi ini oke sih ya kan boleh terus juga nyaman gitu sih. Boleh lah. Ya kan? Onex ya. Kontaknya mana ntar? Nih, pokoknya itu. Ya, kita butuh 3 kursi lah ya, kurang lebih segitu. Dikit amat mintanya. Wah, dikit segitu ya. Ini ada 3 di sini udah. Iya ada 3. Ya. Oke lah kalau gitu sip. Thank you banget loh. Thank you, banget. Thank you udah datang. Thank you udah mau sharing. Semoga kalian semua juga terbuka wawasannya. Lihat. Amin. Iya bahwa mulai itu juga yang nggak bisa ya. Main asal mulai begitu aja nggak bisa. Bertahap dari lo pakai HP mungkin. Lu pakai HP dari awalnya? Dulu Redmi Note 7 gue pakai. Tuh Redmi Note 7. Sampai 2 tahun tuh bahkan gue pakai Redmi Note 7 sampai gue ganti kamera ke M6 Smart 2 sih Canon. Tuh M6 Smart 2 sama dong kita. M6 Smart 2 juga. Iya M6 Smart 2 sama. Kan? Jadi emang gak usah mahal-mahal. Mulai aja dulu ya nah, sih. iya. Itu statement mulai aja dulu tuh siapa sih dulu? Luar biasa. Siapa yang bikin? Gak tahu lah pokoknya itu emang keren sih itu. Gak, mulai aja dulu. Iya mulai aja dulu. Iya mulai gak aja usah dulu. bertele-tele lah ya kan? Iya yang jadi masalah kalau gak mulai-mulai. Kita udah ada ide cuman kita nggak mulai-mulai. eksekusi itu salah sih. Beneran salah. Soalnya lu akan tahu ide lo bener atau enggak dengan mulai dulu. Bener. Ntar ketahuan. Oh iya. Either salah pun iya. ya udah. Salah berarti lu udah dapat acuan. Bener. Yang salah yang begini Nah. gitu. Yang bener yang mana? Ya udah cari yang lainnya lagi, coba lagi. Ya sama kayak FF tadi. Udah. Tapi itu benar gitu. Kan. Cuma hebat loh bagaimana cara bikin sarkasme kayak begitu.
cuma nggak segitu kasarnya gitu. Itu gue demen sih, nggak kasar gitu sebetulnya. Tapi emang si FF itu emang game bagus sih. Dia bisa kompatibel di semua smartphone, entry level, mid range sampai flagship pun juga. Ya maksudnya dia fine to play banget buat di semua smartphone. Rancangannya emang begitu kan? Iya rancangannya emang begitu. Biar bisa dimainkan di semua orang. Bener, dibuat burik, dibuat gak ada pintunya, jendela juga nggak aneh, begitulah. Ya itu korban dari bikin bisa dicoba di semua platform yang begitu. Oke kalau gitu, siap lah. Thank you banget ya. Udah datang ke sini dan udah ngeramein. Jadi semoga kalian semua sudah terbuka wawasannya. Oke, sampai sini dulu. See you. Bye-bye.